Episode 156, Aku Bisa Melihat Segalanya. Itu adalah ruang bersalin, tempat dua wanita hamil terbaring, satu Tang Yuyan dan yang lainnya Shen Tu Tianyin. Seorang dokter kandungan dan ginekolog sedang membantu mereka. Mereka kesakitan, megap-megap dan berteriak keras, wajah dan tubuh mereka bermandikan keringat. Dokter itu berdiri di samping mereka, menghibur mereka sambil menunggu bayi mereka lahir. Seorang dokter kandungan dan ginekolog wanita tiba-tiba menarik bayi berlumuran darah dari antara kedua kaki Tang Yuyan dan menggendongnya di depan Xia Feng. Bayi berlumuran darah itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit leher Xia Feng. Ini tidak nyata. Yuyan dan Tianyin belum melahirkan. Ini ilusi, ini ilusi. Xia Feng terus berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, otaknya bergetar hebat lagi. Lalu ia merasakan penurunan yang cepat. Ia merasa seperti jatuh dari pesawat dan akan segera hancur berkeping-keping. Tanahnya benar-benar tampak tertutupi rumput mati. Ledakan. Xia Feng menjerit ketakutan. Lalu semua yang ada di hadapannya tiba-tiba gelap. Perasaan terjatuh itu lenyap seketika, dan kegelapan membentang tanpa batas di pandangannya. Tempat ini bagaikan neraka, dan ia tak lagi bisa merasakan tubuhnya. Apakah ini sudah mati? Apakah ini perasaan nyata atau ilusi? Xia Feng tak bisa berpikir jernih. Tanpa sadar ia melangkah maju, lalu berlari. Ia berlari dan berlari secepat yang ia bisa, tetapi langkah kakinya tak bersuara. Dunia gelap ini terasa tak berujung, anehnya datar, tanpa sehelai batu pun terlihat. Xia Feng berhenti dan, setelah melampiaskan rasa takutnya, ia pun tenang. Ia berpikir, ada apa denganku? Ini tidak nyata, ini ilusi. Aku menggunakan tengkorak kristal untuk merencanakan melawan Christine, tapi aku juga terpengaruh. Tengkorak kristal pernah memengaruhi gelombang otakku sebelumnya, tapi tak pernah sekuat ini. Mungkinkah karena aku telah mengonsumsi banyak energi otak dari mereka yang terinfeksi virus Hellhound? Semakin kuat aku, semakin besar efek tengkorak kristal itu padaku? Kalau begitu, aku benar-benar sedang menembak kakiku sendiri. Akankah semakin kuat gelombang otak, semakin kuat dampaknya? Ini pertanyaan, tetapi belum ada jawabannya. Namun, tepat ketika Xia Feng sedang menganalisis situasinya, kegelapan di hadapannya tiba-tiba surut bagai air pasang. Cahaya muncul di ruang gelap, meneranginya. Pemandangan di hadapannya pun berubah menjadi sebuah makam kuno. Sosok yang familiar muncul di pandangan Xia Feng, Yishitabu, Dewi mengakhiri hidup dari daerah lain, Zhu Xuanyue. Ada orang lain, Christine. Christine terbaring di meja operasi yang dingin, dikelilingi wadah kaca, kateter, dan benda-benda lain yang belum pernah dilihatnya. Ia menatap Zhu Xuanyue dengan mata terbuka, seolah-olah sedang menatap ibunya. Zhu Xuanyue mengelus dahinya, sebuah gestur yang juga seperti seorang ibu. Skenario ini jelas merupakan kelahiran Christine. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Ini bukan ilusi. Ini, aku telah menginvasi otak Christine. Ini ingatannya. Ini memang ingatan Christine. Xia Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan sangat keras, tetapi Christine dan Zhu Xuanyue di makam kuno tidak bereaksi sama sekali. Xia Feng tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi dia dapat menduga bahwa itu ada hubungannya dengan tengkorak kristal. Adegan ini dengan cepat memudar, digantikan oleh interior sebuah keluarga kuno. Christine muncul, menjadi pemilik baru melalui token dan kata sandi yang rumit. Keluarga kuno ini tidak pernah benar-benar menjadi pemilik sejati, beroperasi menurut sistem yang rumit, mengumpulkan kekayaan, dan menyusup ke dalam politik dan militer Amerika. Di keluarga lamanya, Christine bertemu dengan dua perempuan muda Charlotte dan Eva. Mereka berdua adalah keturunan Leonardo da Vinci, dan dari sudut pandang biologis dan genetik, mereka sebenarnya adalah keturunannya. Setelah bertemu, Charlotte dan Eva tertarik pada ketampanan dan kecerdasan Christine yang tinggi. Terlebih lagi, ia adalah calon kepala keluarga yang telah lama dinantikan, dan mereka pun langsung jatuh cinta dan tidur dengannya. Adegan ini segera menghilang dan adegan baru muncul lagi. Itu terjadi di dalam Lockheed Martin. Karena saham keluarga Da Vinci di Lockheed Martin dan pengaruhnya di dunia politik dan militer, Christine dengan mudah menggantikan CEO sebelumnya dan menjadi CEO Lockheed Martin, serta mengusulkan serangkaian rencana perbaikan. Skenario keempat adalah piramida bawah tanah di Nigeria. Christine menanam bahan peledak di terowongan, memasang jebakan, dan menunggu kedatangan Xia Feng. Rencananya adalah membunuh Xia Feng, tetapi kejadiannya justru tak terkendali. Ia berasumsi Xia Feng akan binasa di kolam es tempat virus Cerberus dibiarkan, tetapi ia tidak mengantisipasi kemampuan Xia Feng untuk menahan dingin dan tidak perlu bernapas di bawah air. Xia Feng membunuh Charlotte dan Eva, dan hampir membunuhnya. Xia Feng pernah mengalami adegan ini secara langsung, tetapi belum sepenuhnya. Kali ini, ia melihat sebagian dari apa yang terjadi selanjutnya. Christine menangis di tepi kolam renang. Zhu Xuanyue menghampirinya dan berkata, "Bukankah aku orang yang paling kau cintai? Kau menangisi kedua anakmu. Kau bertingkah seperti pengecut." Christine menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Zhu Xuanyue.
Zhu Xuanyue berkata, aku tahu kau ingin membunuhnya karena dia lebih baik dan lebih pintar darimu. Kau ingin membunuhnya dan menjadi orang terbaik dan terpintar di dunia, kan? Kristen tidak mengatakan apapun yang dianggap sebagai persetujuannya. Kau tidak perlu melakukan ini sama sekali, karena dia sudah ditakdirkan untuk mati. Suara Zhu Xuanyue terdengar, dia hanyalah pion antara Cassius dan aku. Dia sangat penting, kalau tidak, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Kalian musuh bebuyutan, kok bisa kalian punya bida catur yang sama? Suara Christine. Memang benar Cassius dan saya adalah musuh bebuyutan, tetapi kami memiliki tujuan yang sama. Musuh terkadang bisa bekerja sama. Tujuan apa? Kotak dunia, dan rahasia tengkorak kristal. Zhu Xuanyue menunjuk ke langit di atas kepalanya, lalu menatap sinar energi yang perlahan meredup. Suaranya terdengar samar, di suatu tempat di alam semesta ini tersimpan rahasia yang mencengangkan, dan hanya orang itu yang punya kesempatan untuk mengungkapnya. Kenapa dia? Zhu Xuanyue menggelengkan kepalanya. Cassius menyimpan rahasia ini, tapi dia tidak mau membaginya denganku. Cassius dan aku punya kesepakatan bagaimanapun kita bertarung, kita tidak bisa membunuhnya sebelum batas waktunya. Jadi, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam padanya. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Kalau kau benar-benar ingin membuatnya menderita, kau bisa membalas dendam pada keluarganya. Aku mengerti. Senyum sinis muncul di bibir Kristen. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Virus Hellhound telah bangkit, dan dunia ini akan menjadi tempat perburuan. Aku telah mengirim sinyal ke kampung halamanku, dan mereka akan segera tiba. Kita akan menyimpan sejumlah besar energi di sini, memperbanyak populasi kita, lalu membangun kembali peradaban kita. Setelah meninggalkan tempat ini, kalian harus membawa virus ini ke India dan Meksiko dan membiarkannya menyebar di tempat yang kutunjuk, kata Zhu Xuanyue. Apakah Nigeria merupakan epicentrum wabah virus ini? Tidak, kamu akan tahu nanti, kata Zhu Xuanyue. Adegan ini juga menghilang. Punggung Xia Feng terasa dingin. Adegan kelima muncul. Itu adalah bengkel produksi jet tempur milik Lockheed Martin. Ratusan pekerja dan insinyur sedang merakit dan memproduksi sebuah jet tempur hitam. Bentuknya sangat aneh, seperti piramida pipih. Tidak diragukan lagi bahwa petarung aneh ini adalah pembasmi naga milik Christine. Boom! Kegelapan menyerbu bagai air pasang, dan semua serpihan kenangan lenyap. Kegelapan turun lagi, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Sesunyi kematian. Kenapa aku kembali ke sini lagi? Apakah tengkorak kristal itu masih memengaruhiku? Xia Feng dipenuhi rasa terkejut dan penasaran. Setelah merenung sejenak, ia mulai berlari lagi. Mungkin ini satu-satunya cara untuk melarikan diri dari dunia ilusi yang diciptakan oleh tengkorak kristal itu. Berlari, berlari tanpa henti, tanpa suara langkah kaki, tanpa suara sama sekali. Xia Feng tidak merasa lelah. Berlari di dunia ilusi ini, latihan intens ini bahkan tidak menguras energi. Ia merasa ia bisa terus seperti ini selamanya, hingga akhir hayatnya. Setelah waktu yang tadi ketahui, seberkas cahaya terang muncul di depan. Cahaya itu muncul di tengah kegelapan, bagaikan kilatan petir yang menembus kegelapan, memberikan sensasi yang luar biasa. Ini, sepertinya aku pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Apakah itu pintu keluarnya? Xia Feng berlari menghampiri, hatinya dipenuhi kewaspadaan dan kekaguman. Cahaya itu semakin terang, hingga berubah menjadi pintu yang terbuat dari cahaya. Aneh, tanpa bentuk yang jelas. Jika kau mengira pintu itu persegi, maka pintu itu persegi. Jika kau mengira pintu itu bulat, maka pintu itu bulat. Jika kau mengira pintu itu melengkung, maka pintu itu melengkung. Singkatnya, tak ada bahasa di dunia ini yang tampaknya mampu menggambarkannya secara akurat. Xia Feng tidak langsung menyerbu gerbang cahaya seperti terakhir kali. Sebaliknya, ia berhenti sejenak di depannya. Kali ini, ia melihatnya dengan jelas gerbang cahaya itu sebenarnya bukan pintu, melainkan pusaran cahaya putih bersih. Pusaran itu perlahan berputar di dalam dunia gelap ini, dan ia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, maupun apa yang ada di baliknya. Pusaran cahaya ini mempunyai aura yang sangat kuno, seakan-akan sudah ada sejak awal mula alam semesta, dan kekuatan waktu sama sekali tidak dianggap remeh baginya. Xia Feng mengulurkan tangannya, perlahan meraih pusaran cahaya putih itu. Ia ingin menguji apa yang akan terjadi jika ia menyentuh pusaran cahaya putih itu. Melakukan hal itu memang agak berbahaya, tetapi ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Meskipun tetap waspada, saat jarinya menyentuh pusaran cahaya putih itu, ia seakan melihat sebuah wajah tersembunyi di dalamnya, wajah yang berkilauan. Ia bisa melihat garis luarnya, tetapi tidak detailnya. Saat itu juga, sebuah daya hisap yang tak tertahankan menyapu dirinya, menariknya ke dalam. Kemudian, pandangannya dipenuhi hamparan putih yang luas, kekosongan putih bersih tanpa apapun. Ia merasa seolah seluruh dirinya telah dimurnikan, tak menyisakan apapun. Wajah asing itu seakan terjerat dengannya. Entah kenapa, ia sama sekali tidak takut. Malahan,
Ia merasa sedikit akrab dan ramah. Boom! Dengan getaran tiba-tiba, semua ilusi menghilang. Cahaya alami yang terpancar dari atas begitu nyata. Angin dari gua berhembus di pipiku, menghadirkan rasa sejuk yang juga begitu nyata. Xia Feng berdiri di sana, tertegun dan tak bergerak. Christine tepat di depannya, menggenggam tengkorak kristal itu seperti orang bodoh. Namun, pikirannya sama sekali tidak tertuju pada Christine. Pikirannya terus memutar ulang pusaran cahaya putih dan wajah misterius yang tersembunyi di dalamnya. Wajah siapa itu? Mengapa dia ada di pusaran cahaya putih itu? Apakah dia orang yang hidup, atau ilusi yang tidak ada, atau ilusi? Mengapa terasa anehnya familiar dan intim? Pertanyaan-pertanyaan ini membanjiri pikiran Xia Feng sekaligus, tetapi dia tidak dapat menemukan satupun jawabannya. Hampir 5 menit kemudian, Xia Feng akhirnya tersadar. Ia menatap Christine, tengkorak kristal di tangannya, dan dalam benaknya, ia memikirkan bagaimana cara mengakhiri masalah ini. Pada titik ini, tujuannya telah tercapai. Pertanyaannya sekarang bagaimana cara menghadapi Christine. Jika ia ingin membunuh Christine, itu mudah. Ia bisa menusuknya atau menembak kepalanya. Tetapi jika ia melakukannya, ia harus menanggung akibatnya. Christine adalah CEO Lockheed Martin dan perancang pesawat tempur Dragon Slayer. Ia memiliki nilai yang tak tergantikan dan vital di mata Pentagon. Jika ia tewas di sini, perang antara Tiongkok dan Amerika Serikat hampir pasti akan pecah. Lebih buruk lagi, ia akan menghadapi pembalasan Zhu Xuanyue. Sekalipun Zhu Xuanyue tidak membunuhnya, ia tetap bisa mengincar keluarganya. Sebuah konsekuensi yang tak dapat ia terima. Dan skenario terburuknya Zhu Xuanyue atau Amerika Serikat melancarkan serangan virus Cerberus ke Tiongkok. Konsekuensinya akan menjadi bencana bagi negara dan rakyatnya, bencana yang tak tertahankan. Membunuh seseorang itu mudah. Kau membunuhnya karena dorongan hati. Tetapi setelah kenikmatan sesaat, kau harus menghadapi konsekuensinya. Christine harus mati karena keberadaannya mengancam istri dan anak-anaknya, tetapi ia tidak harus dibunuh di sini. Xia Feng sudah memikirkan rencana yang lebih baik daripada membunuh Christine segera. Xia Feng merogoh kotak logam silinder itu dan mengeluarkan sebuah kotak dengan sudut yang hilang dari kompartemen rahasia di bagian bawah. Kotak itu adalah kotak dunia. Kotak dunia adalah eksistensi yang ditakuti oleh Zhu Xuanyue dan Xi Qianwei. Siapapun yang menyentuhnya akan mati atau menjadi gila. Apa yang akan terjadi jika Christine menyentuhnya? Xia Feng mengambil tengkorak kristal dari tangan Christine, lalu meletakkan kotak dunia di tangan Christine. Setelah Xia Feng memasukkan tengkorak kristal ke dalam kotak logam silinder dan menutupnya, Christine segera tersadar. Ia menatap Xia Feng dengan waspada. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, kata Xia Feng, lalu menunjuk kotak dunia di tangan Christine. Aku sudah menepati janjiku. Cepat lihat. Aku beri waktu 10 menit. Kalau menurutmu masih kurang, aku bisa memberimu waktu lagi. Tatapan Christine beralih ke tangannya, dan ia menyadari Xia Feng telah mengambil tengkorak kristal itu, dan di tangannya terdapat sebuah kotak dengan sudut yang hilang. Tatapannya tetap terpaku pada kotak dunia, tak mampu berpaling. Kotak dunia itu tampak seperti terbuat dari perunggu, dengan pola-pola aneh di atasnya, dan tampak sangat tua. Kesan yang ditimbulkannya seolah-olah sudah ada selama keberadaan alam semesta. Xia Feng menatap Christine dengan tenang, dan seringai tak dapat terelakkan muncul di sudut mulutnya. Kamu sudah mempelajarinya begitu lama. Apa yang kamu temukan? Tanya Christine. Xia Feng berkata, aku tidak menemukan apapun. Kalau tidak, aku tidak akan mengundangmu ke sini. Kau pikir aku tahu rahasianya? Kamu dari Ishitabu, jadi kamu pasti tahu sesuatu, kan? Kata Xia Feng. Tentu saja, kata Christine. Tapi kenapa aku harus memberitahumu? Xia Feng mencibir dalam hati. Berpikir, kau tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin kau, seorang pria yang usianya belum genap setahun, tahu rahasia kotak dunia? Kalau kau tahu, kenapa kau menyimpannya? Kau bahkan tidak akan punya waktu untuk membuangnya. Ia memikirkan hal itu dalam hati, tetapi raut wajahnya tetap tenang. Tuan Christine, apa yang kau inginkan dariku sehingga kau bersedia memberitahuku? Christine berkata, bawa aku ke Thunder Horse Group dan tunjukkan padaku jet tempur dan pesawat pengebom yang telah kalian teliti, dan aku akan memberitahumu rahasia yang ku ketahui. Xia Feng tersenyum dan berkata, kamu sebenarnya tidak tahu apa-apa, kan? Aku mempelajarinya selama masa Renaissance. Kau pikir aku tidak tahu rahasianya? Christine menyembunyikan reaksinya yang sebenarnya dengan senyum meremehkan. Seandainya Xia Feng belum berhasil mencuri ingatan Christine, ia mungkin akan sedikit mempercayainya. Namun setelah berhasil mencuri ingatan Christine, ia yakin Christine tidak tahu apa-apa. Terlebih lagi, ada kekurangan dalam cerita Christine, ia justru menemukan pecahan-pecahan inti dunia sepotong demi sepotong dan menyusunnya menjadi kotak. Kotak dunia bahkan belum ada pada masa Renaissance. Bagaimana mungkin Leonardo da Vinci mempelajari sesuatu yang tidak ada? Namun, saat itu juga, Christine tiba-tiba melempar kotak dunia di tangannya. Wajahnya tampak gugup.
Kenapa kau menunjukkannya padaku? Dan kau bersedia memberiku lebih banyak waktu? Apa konspirasimu? Karena kau ingin melihat, kata Xia Feng dengan tenang, kau pikir kau orang terpintar di dunia. Tapi Ishitabu bilang hanya aku yang bisa memecahkan rahasia kotak dunia dan tengkorak kristal. Kau sama sekali tidak yakin, jadi kau ingin tahu seberapa jauh penelitianku. Kau bahkan ingin memecahkan rahasia tengkorak kristal dan kotak dunia menggantikanku, kan? Kristen mencibir. Kau pikir kau orang terpintar di dunia? Kalaupun kau memang terpintar, aku tak peduli sama sekali. Kita semua punya takdir masing-masing. Aku bisa melihat takdirmu, tapi kau tak bisa melihat takdirku. Jadi, kenapa aku harus menggantikanmu? Ini adalah petunjuk bahwa waktu Xia Feng sudah habis. Xia Feng hanya mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. Kirsten dengan hati-hati memeriksa telapak tangannya, mencari tanda-tanda racun. Telapak tangannya masih utuh, tidak menunjukkan tanda-tanda racun. Ia juga tidak merasa tidak nyaman. Ia sedikit rileks setelah pemeriksaan, tetapi ia masih tidak berani mengambil kotak dunia yang telah ia lempar ke tanah. Xia Feng mengambil kotak dunia, menghindari celah itu. Ia sebenarnya khawatir Kirsten akan memasukkan jari atau sesuatu ke dalam celah itu. Jika itu terjadi, Kirsten akan terseret ke dunia di dalam kotak, dan menghilang selamanya atau kembali ke dunia ini sebagai tumpukan abu. Apakah kamu ingin melihatnya lagi? Tanya Xia Feng. Tidak, aku tidak percaya kau begitu baik. Tapi apapun tipuanmu, aku akan mencari tahu. Sebaiknya kau tidak melakukan apapun, kalau tidak kau akan menyesal, kata Kirsten dingin. Xia Feng tersenyum dan bertanya, apakah kau mengancamku? Kita sudah selesai bicara, selamat tinggal. Kirsten berbalik dan pergi tanpa ragu. Kirsten sangat ingin mengungkap rahasia kotak dunia dan tengkorak kristal. Tetapi ketika berhadapan dengan tengkorak kristal dan kotak dunia, ia masih mampu menahan rasa ingin tahu dan hasratnya. Hal ini saja sudah membuat Kirsten menjadi lawan yang tangguh. Setelah Kirsten bersentuhan dengan kotak dunia, akankah ia menjadi gila atau mati seperti Serenity dan para ahli yang telah tiada? Ini tidak dapat diprediksi. Tetapi entah itu kegilaan atau kematian, saya yakin waktu akan memberikan jawabannya. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Telepon satelit tiba-tiba berdering. Xia Feng melirik dan menjawab panggilan itu. Suara Giovanna terdengar dari telepon. Sheng Lei, kami melihat Kirsten turun gunung. Haruskah kami membunuhnya? Xia Feng berkata, tidak, biarkan dia pergi. Apakah kamu baik-baik saja di sana? Tanya Giovanna dengan khawatir. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan segera turun gunung. Di kaki gunung, kembang api tiba-tiba membubung ke langit lalu meledak. Kembang api siang hari. Xia Feng berjalan menuruni gunung. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya dan sekarang saatnya merayakan pernikahan adiknya. Bang bang bang. Kembang api membubung tinggi ke langit, seketika mengusir kegelapan dengan kemegahan yang memukau. Hari ini bukan hanya hari pernikahan Xia Sui, tetapi juga hari pertama tahun baru Imlek. Tentu saja, kembang api wajib di hari seperti itu. Anak-anak kota Bailu berbondong-bondong ke lokasi, membuat keriuhan dan menambah semarak suasana meriah di Ping'anju. Xia Feng juga murah hati. Ia telah memberikan instruksi bahwa siapapun, tua maupun muda, yang datang untuk menonton kembang api atau memberikan ucapan selamat akan menerima angpau senilai 1.000 yuan. Sekalipun kamu kaya, jangan lupakan sesama penduduk desa. Kediaman Ping'an dipenuhi dengan kegembiraan. Teman-teman sekelas Xia Sui dan kerabat serta teman-teman Liu Zhengnan sedang merayakan malam pernikahan mereka. Xia Feng ingin ikut bergembira, tetapi ia merasa itu tidak pantas dan akhirnya memutuskan untuk tidak pergi. 4 dari 5 istrinya pergi. Hanya Tang Yuyan, yang sedang sakit, yang tetap tinggal untuk menemaninya. Mereka berdua meringkuk di sofa ruang kerja sambil menyaksikan kembang api di luar jendela. Dunia mereka dan dunia luar terasa seperti dua dunia yang berbeda. Yang satu tenang dan hangat, yang satu lagi ramai dan berisik. Xia Feng tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya jauh dari damai. Ini mungkin tahun baru terakhirku, kan? Yuyan ada di sisiku, tapi dia harus menghabiskan tahun baru berikutnya sendirian. Dan ada Xiao, Fan Fan, Rui, Longbing, Xia Sui. Penampakan Xia Sui muncul dalam benaknya, dan sebuah pertanyaan yang tidak ingin dipikirkannya tetapi harus dihadapi muncul diam-diam dalam benaknya. Entah ayahnya, Xia Changhe, sudah meninggal atau dibangkitkan oleh Shiqian Wei menggunakan teknologi dari dunia lain. Ia menghadapi dilema ayahnya. Xia Changhe, mungkin bukan ayah kandungnya. Jadi, jika Xia Changhe bukan ayah kandungnya, apakah Xia Sui masih adik kandungnya? Dan jika Xia Changhe bukan ayahnya, dan Xia Sui bukan adik kandungnya, lalu siapa orang tuanya? Dari mana asalnya? Mengapa ia menjadi pion Shiqian Wei dan Zhu Xuanyue? Dan mengapa Zhu Xuanyue mengklaim bahwa hanya dia yang bisa mengungkap rahasia kotak dunia dan tengkorak kristal? Pertanyaan tentang identitas seorang ayah memunculkan sejumlah masalah, yang masing-masing membuatnya sakit kepala. Bang! Kembang api bermekaran di langit malam di luar jendela,
Bentuknya menyerupai bunga krisan yang berkilauan, sungguh pemandangan yang indah. Sorak-sorai anak-anak menggema dari luar jendela, dan sepertinya suara Liang Jiayu dan Xialong ada di antara mereka. Kedua anak kecil itu dilarang menyalakan kembang api, tetapi melihat mereka begitu bersemangat, mereka pasti akan menyalakannya secara diam-diam ketika mereka berusia 2 atau 3 tahun. Namun dia mungkin tidak dapat melihatnya lagi. Lupakan saja, kenapa aku harus memikirkan hal-hal ini? Terlepas dari apakah Xiasue adik kandungku atau bukan, aku akan memperlakukannya seperti adik kandungku. Kami sudah saling bergantung selama bertahun-tahun dan sudah lama menjadi saudara. Aku tidak peduli dengan hubungan darah itu. Xia Feng berpikir dalam hati. Ia juga telah membuat keputusan. Apapun alasannya, ia tidak akan menyelidiki hubungan darah antara Xiasue dan dirinya. Untuk beberapa hal, lebih baik tidak mengetahui kebenaran daripada mengetahuinya. Sayang, kakekku meneleponku beberapa kali sore ini. Tang Yuyan meringkuk dalam pelukan Xia Feng. Suaranya lembut. Apa yang dia katakan padamu? Xia Feng sedikit gugup. Aku tidak menjawab teleponnya, kata Tang Yuyan. Xia Feng tertegun sejenak, lalu memeluknya erat-erat. Yuyan, aku menyakiti keluargamu, tidakkah kau menyalahkanku? Tang Yuyan dengan lembut menyandarkan kepalanya ke dadanya. Aku agak sedih saat pertama kali tahu, tapi setelah kupikirkan apa yang mereka lakukan padaku, aku tak sedih lagi. Aku bukan alat keluarga Tang. Aku perempuan yang hidup. Aku berhak mengejar kebahagiaanku sendiri. Aku tak akan membiarkan siapapun menyakiti anakku, bahkan ayahku, kakekku, atau ibuku. Aku lega kau berpikir begitu. Kau baru saja bertanya apakah aku menyalahkanmu. Aku bisa memberimu jawaban yang sangat pasti. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku tahu kau melindungiku. Kau sebenarnya memberi keluargaku kesempatan, tetapi mereka tidak mau melepaskannya. Dengan kemampuanmu, kau bisa dengan mudah membuat keluarga Tang menghilang sepenuhnya, tetapi kau tidak melakukannya. Aku tahu itu karena aku. Kau orang yang sangat baik. Bagaimana mungkin aku tega menyalahkanmu? Suara Tang Yuyan penuh dengan kemelekatan. Xia Feng menghela napas lega. Ia khawatir Tang Yuyan akan sedih setelah mengetahui apa yang telah ia lakukan pada keluarga Tang. Kini setelah Tang Yuyan mengungkapkan isi hatinya, ia merasa lega. Suamiku, akhirnya kita bersama. Aku tak tega meninggalkanmu. Aku sudah cukup denganmu. Aku tak menginginkan yang lain. Tang Yuyan mengangkat kepalanya dari pelukan Xia Feng dan mendekatkan bibir merahnya ke arah Xia Feng. Xia Feng membungkuk dan mencium bibirnya. Ada aroma harum dan manis di antara bibir dan giginya, yang membuatnya merasa bahagia. Suara batuk terdengar dari pintu ruang kerja, dan suaranya sangat khas. Xia Feng tidak perlu melihat ke atas untuk mengetahui bahwa sekretaris pria dan wanitanya lah yang telah tiba. Tang Yuyan buru-buru melihatnya, lalu bangkit dari pelukan Xia Feng. Wajahnya sedikit memerah karena malu. Berdiri di pintu memang Qin Xiang, sosok yang berada di antara perempuan dan laki-laki. Tang Yuyan dan Xia Feng belum berciuman, tetapi pria berpakaian glamor itu berpura-pura menutupi matanya. Aduh, mataku panas sekali. Apa kau tidak tahu bagaimana caranya berhati-hati terhadap konsekuensinya? Tang Yuyan memutar matanya ke arah Qin Xiang dan berkata sambil tersenyum. Menurutku, lebih baik matamu bengkak agar kau tidak bisa memakai eyeshadow. Qin Xiang melangkah masuk, menggoyangkan pinggulnya ke kiri dan ke kanan. Suaranya melengking. Hei, Yuyan, biasanya aku memperlakukanmu sebagai kakak yang baik, kenapa kau bicara seperti ini padaku? Baiklah, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Xia Feng berkata, aku akan memberimu sesuatu setelah kau selesai berbicara. Qin Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa itu? Xia Feng berkata, mari kita bicarakan bisnismu dulu. Qin Xiang tiba-tiba menepuk dahinya dan berkata, oh, lihat ingatanku. Aku datang ke sini karena mantan istrimu ada di sini dan menunggu di luar pintu. Hah? Xia Feng terkejut. Tianyin telah hamil hampir bersamaan dengan Tang Yuyan, dan juga akan melahirkan. Ia datang ke Ping An Juju dengan perut buncit. Rahasia antara dirinya dan Tianyin bagaikan api yang dibungkus kertas. Mungkinkah itu disembunyikan? Ada apa dengan ekspresimu itu? Kau mau menemuinya atau tidak? Kalau tidak, aku akan pergi dan memintanya kembali. Qin Xiang tersenyum licik. Itulah masalahnya. Bahkan Qin Xiang tahu bahwa anak di dalam perut Shen Tianyin adalah anak Xia Feng. Bagaimana mungkin kelima istrinya tidak tahu? Dari kelima istrinya, Tang Yuyan adalah yang paling mudah dihadapi. Long Bing juga mudah. Jiang Rui bukan masalah besar, tetapi Liang Xiao dan Fan Fan adalah yang tak terelakkan. Dan Liang Xiao, sekilas ia bisa tahu bahwa anak di dalam perut Shen Tianyin adalah anaknya. Tidak ada alasan untuk itu, intuisi wanita memang menakutkan, terutama Liang Xiao. Apakah kamu akan melihatnya atau tidak? Tanya Qin Xiang lagi. Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, Tang Yuyan berkata, apalagi yang kau minta? Pergi dan undang dia masuk. Nyonya kelima sudah bicara. Baiklah, saya akan segera pergi.
Qin Xiang berbalik dan pergi. Tunggu. Xia Feng menghentikannya. Kau benar-benar ingin membiarkan mereka kembali? Aku tidak tega pergi. Kalau kau ingin mereka kembali, pergilah dan bicaralah sendiri dengan mereka, kata Qin Xiang. Tidak. Xia Feng mengeluarkan sebuah amplop dari saku dalam jasnya, lalu menjentikan pergelangan tangannya, dan amplop itu berputar dan melayang ke arah Qin Xiang. Qin Xiang mengulurkan tangan dan meraihnya, lalu terkekeh, ini bukan surat cinta untukku, kan? Kalau memang surat cinta, jangan biarkan Nyonya Wu melihatnya. Xia Feng dan Tang Yuyan keduanya memiliki beberapa garis hitam di dahi mereka. Qin Xiang mengambil amplop itu dan berjalan keluar. Beberapa detik kemudian, ia kembali dengan ekspresi terkejut. Feng Zi, kenapa kau memberiku begitu banyak uang? Amplop itu berisi sertifikat deposito dari Ban Industri dan Komersial Tiongkok, senilai 100 juta yuan Tiongkok. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku membelikanmu beberapa kosmetik. Tidak, aku tidak bisa mengambil uang sebanyak itu, sungguh tidak bisa, kamu tetap. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan mengambilnya kembali dan menyumbangkannya ke badan amal atas namamu besok, kata Xia Feng. Tidak. Aku bukan orang baik. Aku akan menerimanya saja. Qin Xiang menyimpan amplop itu, lalu menghapus senyum nakalnya dan membungkuk dalam-dalam kepada Xia Feng. Kebaikan Xia Feng kepadanya layak mendapatkan penghormatan seperti itu. Xia Feng tidak menghentikannya sampai dia berdiri, lalu berkata, silakan, biarkan dia datang. Ya. Qin Xiang berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja. Saat keluar, ia menyeka air mata dari sudut matanya dengan punggung tangannya. Tang Yuyan memegang wajah Xia Feng dengan kedua tangannya. Suamiku, akhir-akhir ini aku merasa ada yang tidak beres denganmu. Apa yang kau lakukan ini seperti? Seperti apa? Xia Feng berpura-pura acuh tak acuh. Rasanya seperti memenuhi satu demi satu keinginan. Aku tidak suka perasaan ini. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mata Tang Yuyan berkaca-kaca. Pertanyaan ini sudah lama ada di hatinya. Xia Feng mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk bola putih besarnya. Lalu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Bukankah aku sudah memberitahumu tentangmu? Super Xiaoqian terus-menerus menghasilkan uang untukku dari pasar modal di seluruh dunia. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang kumiliki. Qin Xiang telah banyak membantuku di masa lalu, jadi wajar saja kalau aku memberinya uang untuk dibelanjakan. Tang Yuyan memeluk pinggang Xia Feng erat-erat, aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku dan anak ini. Tidak, jangan khawatir. Xia Feng mengatakannya secara alami, tetapi hidungnya sudah terasa sedikit masam. Qin Xiang membawa Shen Tutianyin ke ruang kerja. Perut Shen Tutianyin bahkan lebih besar daripada Liang Xiao, lebih bulat dan montok, seperti toples. Ia berjalan lebih seperti penguin daripada penguin, sangat lambat dan dengan susah payah. Lihat dirimu, perutmu masih saja buncit begini. Bukankah lebih baik di rumah saja? Xia Feng mengomel sambil menghampiri Shen Tutianyin, menggenggam tangannya, dan membantunya duduk di sofa. Hati-hati, hati-hati. Kalian ngobrol saja, aku pergi dulu. Qin Xiang pergi. Pikiran Tang Yuyan akhirnya tertuju pada perut Shen Tutianyin. Ia menyentuh perut Shen Tutianyin dan berkata dengan heran, Tianyin, apakah mereka kembar? Shen Tutianyin mengangguk. Ya, kembar, seorang putra dan seorang putri. Apakah kamu sudah memilih nama? Ambillah, Xia Yang. Xiao Shen Tutianyin segera menutup mulutnya. Tang Yuyan mencubit Xia Feng dan berkata, dasar pelaibau, kau menyebarkan rumor kemana-mana. Xia Feng sangat malu. Ia memikirkan satu pertanyaan dalam benaknya dengan kemampuan reaksi Shen Tutianyin. Bagaimana ia bisa menjadi wanita terkaya di Tiongkok? Shen Tutianyin sedikit tergagap. Yuyan, jangan salah paham. Aku dikandung melalui fertilisasi in vitro dan kemudian ditransplantasikan ke rahimku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Alasan aku memilih nama ini adalah, baiklah, tidak perlu menyembunyikannya dariku. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku turut senang untukmu, kata Tang Yuyan. Lalu ia menoleh ke Xia Feng, aku tidak peduli. Setelah aku melahirkan, kau harus memberiku satu lagi. Xia Feng tersenyum pahit dan mengangguk. Aku di sini untuk memberikan hadiah pernikahan kepada Xia Sui dan mendoakannya agar pernikahannya bahagia. Kalau tidak memungkinkan, aku akan kembali sekarang, kata Shen Tutianyin, jelas-jelas sedang berbicara dengan Xia Feng. Xia Feng berkata, karena kamu sudah di sini, kenapa harus kembali? Menginaplah di sini semalam saja. Kamu mantan ipar Xia Sui. Dia akan menikah, dan kamu di sini untuk memberi selamat padanya. Wajar saja. Jangan biarkan imajinasimu liar. Ya. Shen Tutianyin mengangguk patuh. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Yang datang adalah keempat istri Xia Feng lainnya, Liang Xiao, Fan Fan, Jiang Rui, dan Long Bing. Keempat anaknya tidak ikut. Mereka belum puas melihat kembang api di langit dan jelas tidak ingin mengikuti ibu mereka ke ruang kerja ayah mereka.
Shen Tu Tianyin melihat keempat Nyonya Xia yang tiba-tiba masuk sekilas, dan keempat Nyonya Xia juga melihat Shen Tu Tianyin sekilas, dan Shen Tu Tianyinlah yang sedang hamil. Suasana di ruang belajar tiba-tiba menjadi canggung, dan ada sedikit keanehan. Ini adalah rasa cuka. Xia Feng berdiri, terbatuk kering, dan berkata sambil tersenyum, Tianyin datang untuk memberi selamat kepada Xia Sui. Shen Tu Tianyin sepertinya teringat sesuatu. Lalu ia mengeluarkan 2 amplop merah dari tas tangannya dan meletakkannya di meja kopi. Ini hadiah kecil dariku. Xia Feng, tolong sampaikan pada Xia Sui dan Liu Zhengnan. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku pulang dulu. Sekarang kamu sudah di sini, kenapa kamu pergi begitu cepat? Duduklah sebentar lagi. Lian Xiao berjalan mendekat, mengambil amplop merah itu, meremasnya dengan lembut, lalu berkata, kunci mobil? Shen Tu Tianyin berkata ya, saya membeli 2 Lamborghini untuk Xia Sui dan Zhengnan. Saya harap Xia Sui dan Zhengnan menyukainya. Kau benar-benar murah hati. Lian Xiao tersenyum sambil memandangi perut besar Shen Tu Tianyin. Kapan kau hamil? Siapa ayahnya? Hal sebesar ini belum pernah diberitakan di media. Inilah pertanyaan yang ingin ditanyakan Liang Xiao. Shen Tu Tianyin sebenarnya tidak ingin menjawab pertanyaan Liang Xiao sama sekali, tetapi untuk beberapa alasan dia tetap menjawab, saya melakukan fertilisasi in vitro. Di mana ayah anak itu? Liang Xiao bertanya lagi. Shen Tu Tianyin melirik Xia Feng tanpa sadar, lalu berkata, ini rahasia. Aku sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan orang itu. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Xia Feng ingin memberi acungan jempol pada kecerdasan Shen Tu Tianyin. Liang Xiao berkata, saya khawatir orang itu berada jauh atau tepat di depan kita. Xia Feng, Shen Tu Tianyin menjadi gugup tanpa alasan. Liang Xiao melanjutkan, ada berapa banyak pria di dunia ini yang mungkin tertarik pada Shen Tu Tianyin? Apa kau mau menjalani program bayi tabung? Kau mungkin hamil saat perjalanan ke Nigeria itu, kan? Aku. Shen Tu Tianyin tidak tahu bagaimana cara menutupi kebohongannya. Lagi pula, lawannya adalah Liang Xiao, seorang mantan mata-mata dengan intuisi yang tajam untuk berbohong. Lagi pula, dia sama sekali tidak bisa menyembunyikan rasa cintanya pada Xia Feng. Fan Fan menghampiri Xia Feng dan bertanya dengan suara rendah, apa yang kau janjikan pada kami? Xia Feng sakit kepala. Jiang Rui dan Long Bing tetap diam, tidak menyatakan keberatan maupun setuju. Suasana di ruang belajar tiba-tiba menjadi canggung lagi, bahkan ada sedikit api. Aku mau pulang. Shen Tu Tianyin tak bisa tinggal lebih lama lagi. Ia wanita yang begitu angkuh, bagaimana mungkin ia diperlakukan seperti ini? Ia merasa diperlakukan tidak adil, air mata menggenang di matanya. Air mata ini jelas karena Xia Feng, yang tak membelanya. Namun, tepat ketika Shen Tu Tianyin hendak pergi, Xia Feng meraih pergelangan tangannya dan berkata, tinggallah di sini malam ini. Jangan kembali. Lian Xiao dan Fan Fan tak kuasa menahan diri untuk saling memandang. Air mata menggenang di pelupuk mata mereka. Mereka menerima Tang Yuyan karena ia pernah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka dan anak mereka. Mereka tidak menerima Shen Tu Tianyin karena ia adalah mantan istri Xia Feng, dan salah satu yang telah mengkhianatinya. Namun, mereka tidak menyangka Xia Feng akan menghamili Shen Tu Tianyin, dan bahkan membiarkannya menginap di depan mereka. Hal ini sungguh menyakitkan bagi mereka. Sebenarnya, apapun keputusan Xia Feng, ia akan menyakiti seseorang. Entah Shen Tu Tianyin, Liang Xiao, atau Fan Fan. Dari ketiga wanita ini, satu sedang mengandung 2 anaknya, satu adalah ibu Lian Jiayu, dan yang lainnya adalah ibu Xia Feng. Telapak tangannya berdaging, dan punggung tangannya juga berdaging. Kepalanya sudah berantakan. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku untuk tinggal beberapa hari, kata Liang Xiao, air matanya pun menetes saat ia berbalik. Xiao, Xia Feng memanggilnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Aku juga akan pulang untuk tinggal beberapa hari, kata Fan Fan, tampak seperti hendak pergi. Tidak, sebaiknya aku pergi. Shen Tu Tianyin tidak menyangka akan seperti ini. Tadinya, ia sedikit kesal karena Xia Feng tidak membelanya, tetapi sekarang ia menyadari bahwa kunjungannya malam ini sebenarnya adalah sebuah kesalahan, dan telah menyebabkan kekacauan besar bagi Xia Feng. Situasinya telah berkembang seperti ini. Lian Xiao dan Long Bing ingin membujuk Shen Tu Tianyin, tetapi mereka tidak tahu caranya. Jika mereka membantu Shen Tu Tianyin, mereka akan menyinggung Liang Xiao dan Fan Fan. Jika mereka membantu Liang Xiao dan Fan Fan, mereka akan menyakiti Shen Tu Tianyin. Mereka juga berada dalam dilema. Cukup. Xia Feng tiba-tiba berkata, tatap mataku. Semua wanita tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke Xia Feng. Heran mengapa ia mengajukan permintaan seperti itu saat ini. Mereka menatap matanya dan menunggunya berbicara. Seharusnya ia punya penjelasan, atau solusi untuk masalah ini, tetapi setelah menunggu cukup lama, Xia Feng tidak berbicara. Tatapan mata Xia Feng berubah, menjadi gelap dan dalam,
dan suaranya penuh daya tarik. Kalian semua adalah saudari yang saling mencintai dengan tulus. Kalian saling mencintai dengan tulus dan bersedia berbagi segalanya. Kalian semua adalah istri Xia Feng. Kita adalah keluarga paling bahagia di dunia. Inilah penjelasan dan solusi Xia Feng hipnosis mendalam. Selain itu, ia tidak bisa memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hipnosis ini tidak melukai keenam wanita itu secara fisik. Ia hanya menanamkan perintah cinta persaudaraan dalam pikiran mereka, memicunya setiap kali mereka bertemu, memaksa mereka untuk saling mencintai dan hidup rukun. Mungkin terdengar agak tidak terhormat, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Tujuannya bukan hanya untuk menghidupi keenam istrinya. Ia memiliki tujuan yang lebih dalam. Jika ia tidak hidup lagi, keenam wanita itu akan berbagi ikatan persaudaraan, ikatan kasih sayang yang akan bermanfaat bagi integritas dan perkembangan Thunder Horse Group. Dan Shentu Tianyin, dengan ketajaman bisnisnya, juga akan menjadi anugerah bagi Thunder Horse Group. Setelah beberapa menit, mata Xia Feng kembali normal. Keenam wanita itu masih linglung di ruang kerja, menatap Xia Feng bersama-sama. Bagi mereka, seolah-olah seseorang telah menghentikan waktu. Xia Feng menjentikan jarinya. Jentikan jari ini seperti menyalakan saklar lampu. Begitu ditekan, lampunya menyala. Keenam wanita itu kebingungan sejenak, lalu kembali normal, dan suasana tiba-tiba menjadi hidup. Hei, Tianyin, kapan kamu datang? Liang Xiao menyapa Shentu Tianyin dengan hangat. Shentu Tianyin menyentuh dahinya, tampak sedikit bingung. Aku baru saja tiba. Oh, ngomong-ngomong, aku di sini untuk memberikan hadiah kepada Xia Sui dan Zheng Nan. Oh, kita kan keluarga, kenapa harus saling memberi hadiah? Fan Fan menghampiri dan menyentuh perut besar Shentu Tianyin. Aku iri sekali padamu. Kamu sedang hamil anak kembar. Shentu Tianyin tersenyum dan berkata, apa yang perlu diirikan? Xia Feng begitu sopan dan pintar, dan sekarang dia berkeliaran kemana-mana. Aku iri padamu. Lagi pula, perutmu kosong, jadi biarkan suamimu yang membawakan satu lagi untukmu. Fan Fan memukul Shentu Tianyin dan berkata, malu padamu. Terdengar tawa di ruang belajar. Long Bing duduk di sebelah Xia Feng dan bersandar di bahunya. Aneh sekali. Xia Feng merangkul bahunya dan bertanya, apa yang aneh? Entahlah, ini hanya aneh, kata Long Bing. Xia Feng sepenuhnya menyadari reaksinya, tetapi ia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Itu adalah rahasia yang ia simpan sendiri. Jika membiarkan 6 wanita hidup rukun dan saling mencintai bisa dianggap sebagai sebuah harapan, maka harapan itu telah terpenuhi. Pinggangku sakit sekali, Tang Yuyan mengerang, sedikit mengernyit, tampak sedikit kesakitan. Xia Feng datang dan berkata, duduklah, aku akan memijatmu. Wah, suamiku baik sekali. Tang Yuyan tersenyum senang. Xia Feng mengulurkan tangan untuk memijat pinggang Tang Yuyan. Pinggangnya memang lebih besar, tetapi tetap begitu indah, begitu halus, dan lembut. Rasanya enak sekali. Lembut-lembut saja, lembut-lembut saja. Apa kau mau merobek kulitku? Tang Yuyan bersenandung menghibur. Liang Xiao, Fan Fan, Jiang Rui dan Shentu Tianyin yang tengah mengobrol, semuanya mengalihkan pandangan mereka dan kemudian berjalan menuju sofa pada saat yang bersamaan. Yuyan, kamu sungguh tidak tahu malu meskipun perutmu begitu besar, kata Liang Xiao. Tang Yuyan tersenyum dan berkata, aku akan menyalakan apinya dan kalian akan memadamkannya. Hebat, kan? Lagi pula, kalian berdua ingin punya anak kedua. Aku tidak menginginkannya. Satu Xia Jianghe saja sudah membuatku sakit kepala. Kalau aku punya satu lagi, kepalaku pasti akan meledak, kata Jiang Rui, tetapi jelas ia mengatakan satu hal dan memikirkan hal lain. Dalam hatinya, ia sebenarnya menginginkan seorang putra. Keempat calon ibu itu, yang memiliki anak laki-laki, menginginkan anak perempuan, dan yang memiliki anak perempuan menginginkan anak laki-laki. Mereka semua membayangkan memiliki anak lagi. Mereka telah mencoba, menggunakan penawar racun merek Fan Fan setiap kali berhubungan seks dengan Xia Feng, tetapi tak satu pun dari mereka berhasil hamil. Xia Feng sebenarnya telah meneliti masalah ini sebelumnya. Setelah meminum kapsul air terakhirnya, ia memulai evolusi penuhnya. Namun, pada tahap awal evolusinya, ia berhasil menghamili Shentu Tianyin. Kini, seiring perkembangan evolusinya, dan setelah 2 kali dimangsa dalam skala besar, ia tidak lagi mampu menghamili wanitanya. Ia menguji kecebongnya, tetapi hasilnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan sebelum evolusi penuh dimulai. Bahkan ia sendiri tidak tahu alasannya. Sayang sekali ia tidak bisa menghamili istrinya lagi, tetapi ia merasa puas. Lagi pula, ia sudah memiliki 7 anak, yang sudah lebih dari cukup. Sayang, bagaimana kita akan tidur malam ini? Liang Xiao berjalan di belakang Xia Feng dan berbaring telentang. Seluruh tubuhnya menempel di punggungnya, melunak dan berubah bentuk. Pikiran Xia Feng pun muncul. Kenapa kita tidak tidur bersama? Suasananya akan ramai dan meriah, dan kita akan bersama.
Sungguh indah. Pergilah, kau mau. Long Bing mengulurkan sepotong daun bawang dan menusuk dahi Xia Feng dengan lembut. Ini hukuman Xiao Long Nu untuk anggrek. Setiap wanita punya caranya sendiri dalam menghadapi suaminya. Xia Feng memang punya trik khusus. Ia meraih tangan Long Bing, menariknya ke dalam pelukannya, membungkuk dan mencium bibirnya, sementara tangan lainnya menyusup ke dalam pakaiannya. Pinggang Long Bing langsung terpelintir, dan mulut kecilnya mengeluarkan suara yang tak terkendali. Pemandangan di ruang belajar tiba-tiba menjadi kacau. Ini pertama kalinya Shen Tutianyin melihat pemandangan seperti itu. Wajahnya langsung memerah dan ia menjadi gugup. Yuyan, bolehkah aku tidur denganmu malam ini? Oke, ayo pergi. Hati-hati, jangan sampai kena masalah. Tang Yuyan bangkit dari sofa, menggandeng tangan Shen Tutianyin, dan pergi. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku akan menemuimu nanti. Kaki Tang Yuyan melemah, lalu dia berbalik dan memutar matanya ke arah Xia Feng. Shen Tutianyin memelototi Xia Feng dan berkata, kamu tidak diizinkan datang. Xia Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya dibungkam oleh Liang Xiao. Bang bang bang. Seseorang sedang menyalakan petasan di luar. Musim dingin berlalu dan musim semi tiba, dan 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Gedung kantor pusat Thunder Horse Group di Kyoto. Super Xiaoqian yang montok, mengenakan seragam wanita kantoran, berdiri di hadapan Xia Feng. Tuanku, setelah kerja kerasku siang dan malam, bola salju Anda telah mencapai 10,8 miliar. Target awal Anda telah tercapai. SEC telah memulai penyelidikan, jadi saya berencana untuk tetap diam untuk sementara waktu. Namun, saya yakin mereka tidak akan menemukan apapun. Bagus sekali. Xia Feng tersenyum. Terima kasih telah membangun otakku, aku suka tempat itu. Aku menikmati salju di Himalaya setiap malam, kata Super Xiaoqian. Xia Feng tak bisa membayangkan seorang perempuan fiktif berdiri di puncak gunung Himalaya mengagumi salju. Ia tak ingin melanjutkan obrolan dengannya. Ia berkata, Xiaoqian, gunakan bola salju yang kau lempar untuk menyerang pasar modal Amerika. Itulah mengapa aku ingin menghasilkan uang dari pasar saham Amerika. Tuanku, aku harus mengingatkanmu bahwa jika kau melakukan ini, kau mungkin kehilangan uangmu, kata Super Xiaoqian. Xia Feng berkata, lalu mengapa kamu tidak berusaha mendapatkannya kembali? Super Xiaoqian. Lakukan. Hanya modal Amerika yang pernah menyerang negara-negara dunia ketiga, tetapi modal dunia ketiga tidak pernah berani menyerang pasar modal Amerika. Saya tidak peduli dengan uangnya. Saya hanya ingin memberi mereka beberapa pukulan telak. Modal Amerika telah menjarah dunia, dan sudah waktunya mereka membayar. Baiklah, kalau begitu aku akan memberi mereka krisis supreme mortgage lagi. Super Xiaoqian berkata sambil tersenyum jika uang ini akhirnya hilang. Aku akan mengembalikannya untukmu. Xiaoqian, bagaimana perangmu dengan sistem dewa? Tanya Xia Feng dengan santai. Perangku dengan si idiot itu terus berlanjut. Jika wilayahnya terus menyusut, aku akan segera mencapai daratan AS. Saat ini, aku menguasai Asia, Afrika, Amerika Selatan, Oseania, dan sebagian Eropa. Ia hanya memiliki sebagian Eropa dan daratan AS yang tersisa. Tak lama lagi aku akan menghabisinya di Langley, AS, lalu membiarkan semua komputer di markas CIA menampilkan foto-fotoku berbikini. Xia Feng, guru, saya baru saja mengumpulkan beberapa informasi, kata Super Xiaoqian tiba-tiba. Informasi apa? Super Xiaoqian berkata saya baru saja menyadap email rahasia dari Pentagon kepada Presiden Korea Selatan. Presiden Korea Selatan saat ini bukan lagi An Jinjian, melainkan seorang perempuan bernama Ming Yizhu. Ia adalah sosok pro-Amerika yang khas, dan setelah memenangkan pemilu, ia menerapkan serangkaian kebijakan yang merugikan Tiongkok. Namun, Xia Feng sudah lama tidak memperhatikan urusan Korea Selatan, dan ia tidak tertarik pada perempuan itu. Di matanya, Korea Selatan tidak pernah menjadi saingan Tiongkok. Negara yang didirikan di semenanjung itu bahkan tidak layak menjadi saingan Tiongkok. Proyek THAAD yang dibatalkan An Jinjian telah disetujui oleh pemerintah Korea Selatan, dan sistem THAAD sedang dikirim dari Pearl Harbor ke Korea Selatan. Xia Feng sedikit mengernyit. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang Amerika? Super Xiaoqian berkata, analisis Anda menunjukkan bahwa pesawat tempur Yanwang dan pesawat pengebom Kunpeng Anda akan segera diluncurkan dari jalur produksi untuk uji terbang. AS yang memasang sistem THAAD di Korea Selatan saat ini jelas-jelas menargetkan pesawat tempur Yanwang dan pesawat pengebom Kunpeng Anda. Alasan-alasan yang disebut-sebut melindungi Korea Selatan itu hanyalah kebohongan untuk menutupi kebenaran. Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng. Radar pertahanan udara armada ke-7 bahkan tidak bisa mendeteksi drone Jingke dan Ghost. Bagaimana sistem anti-rudal THAAD mereka bisa mendeteksi Raja Neraka dan Kunpeng? Kau pasti bermimpi. Pesawat tempur Yama dan pesawat pengebom Kunpeng jauh lebih canggih daripada drone Jingke dan Ghost. Sistem pertahanan udara dan anti-rudal AS saat ini bahkan tidak dapat mendeteksi drone Thunder Horse Group. Bagaimana mungkin mereka bisa mendeteksi Yama dan Kunpeng yang lebih canggih?
Itu hanya angan-angan belaka. Guru, saya agak khawatir, kata Super Xiao Qian. Apa yang ingin kamu katakan? Sistem anti-rudal tadi ini dibuat khusus oleh Lockheed Martin, dan kepala teknisinya adalah Kirsten, kata Super Xiao Qian. Saya menemukan nama Kirsten di buku petunjuk yang dikirim dari AS ke Korea Selatan. Dialah yang mengembangkan sistem anti-rudal THAAD ini. Xia Feng akhirnya menunjukkan sedikit ketertarikan. Kalau buatan Kirsten, itu beda lagi. Coba cari informasi tentang pesawat tempur Dragon Slayer buatan Lockheed Martin. Kurasa Kirsten sudah membuatnya. Dengan Dragon Slayer, AS punya sumber daya finansial untuk bertindak gegabah. Mungkin akan ada beberapa langkah besar segera. Baiklah, aku akan segera mulai menyelidiki. Super Xiao Qian menghilang begitu saja. Xia Feng meninggalkan kantor dan langsung menuju bengkel pesawat tempur. Bengkel pesawat yang besar itu ramai dengan aktivitas, dengan para insinyur dan teknisi sibuk melakukan inspeksi akhir pada kedua pesawat tersebut. Setelah inspeksi selesai, pesawat tempur Yama dan pesawat pengebom Kunpeng milik Thunder Horse Group akan siap untuk uji terbang. Jet tempur Kunpeng, yang sudah dirakit, berbentuk seperti ujung pedang, dengan lebar sayap 78 meter. Meskipun ukurannya besar, beratnya hanya 38 ton. Ukurannya hampir setengah dari ukuran pesawat pengebom B-2AS, yang saat ini beroperasi dan dianggap sebagai pesawat tercanggih di dunia. B-2 memiliki lebar sayap hanya 52,43 meter, panjang 21,03 meter, dan tinggi 5,18 meter, sementara tinggi Kunpeng masing-masing 26,52 meter dan 6,18 meter. Jika B-2AS dan Kunpeng dibandingkan secara berdampingan, rasanya seperti membandingkan anak-anak dengan orang dewasa. Namun, pesawat pengebom Kunpeng bukan hanya besar. Pesawat ini ditenagai oleh 4 mesin turbofan non-afterburning F200 LM119, yang dirancang dan diproduksi oleh Thunder Horse Group. Setiap mesin memiliki daya dorong maksimum 124,5 kN. Sepasang mesin dipasang di antara sisi luar rongga senjata dan struktur sayap. Asam klorofluorosulfat disemprotkan ke dalam knalpot untuk menghilangkan jejak visual mesin. Meskipun pesawat pengebom B-2 juga menggunakan mesin turbofan non-afterburning, daya dorongnya hanya 84,5 kN, sepertiga lebih rendah. Jika salah satu mesin sepertiga lebih rendah dayanya, perbedaan daya gabungan keempat mesin tersebut sungguh luar biasa. Beban bahan peledak penuh B-2 adalah 18,14 ton, sedangkan beban bahan peledak penuh Kunpeng adalah 36,14 ton, yang kedua setelah beratnya sendiri. Ruang senjata Kunpeng dilengkapi dengan rudal udara ke darat dan anti darat yang dikembangkan dan diproduksi oleh Thunder Horse Group, serta senjata serang langsung gabungan dan bahan peledak super 1,5 ton Thunder. Statistik terakhir adalah jarak terbang. Berdasarkan bobot Kunpeng, jumlah muatan yang dibawanya, dan performa mesinnya, jangkauan terbang maksimumnya adalah 16.000 km, dan dengan pengisian bahan bakar udara, jangkauannya dapat mencapai 22.000 km. Jangkauan pengebom B-2 adalah 12.000 dan 16.000 km, beberapa ribu kilometer lebih rendah. B-2 dikenal sebagai pengebom terkuat di dunia, sehingga Kunpeng dapat terbang mengelilingi Amerika Serikat, lalu melihat salju di Alaska sebelum kembali. Dengan kekuatan yang lebih dahsyat, lebih dari 2 kali lipat muatan bahan peledak penuh pembom B-2, jangkauan terbang yang lebih jauh, dan kinerja siluman yang mutlak, kedua pembom strategis ini tidak lagi berada pada level yang sama. Yang satu lagi adalah petarung Yama. Jet tempur Yanwang berbentuk seperti elang, dengan lebar sayap 9 meter, panjang 10 meter, dan tinggi 3,5 meter. Ukuran ini hanya dianggap sedang di dunia jet tempur. Jet tempur Yanwang ditenagai oleh 2 mesin F118 LM150 yang dikembangkan dan diproduksi oleh Thunder Horse Group, dengan rasio dorong berat melebihi 15. Mesin ini merupakan satu-satunya di dunia yang mencapai hal ini. Lebih lanjut, pesawat ini sepenuhnya terbuat dari X-Mystic Gold, memberikan kemampuan siluman absolut yang sama dengan pesawat pengebom Kunpeng. Lebih lanjut, persenjataan dan sistem avioniknya dikembangkan dan diproduksi secara independen oleh Thunder Horse Group, jauh melampaui standar internasional. Namun, badan pesawat yang lebih kecil dan bobot yang lebih berat berarti jarak terbang yang lebih jauh, kemampuan manuver yang lebih fleksibel, dan muatan yang lebih banyak. Pesawat tempur Yanwang adalah pesawat tempur yang dirancang khusus untuk pertempuran udara, tidak perlu berbadan besar untuk membawa bahan peledak ke target darat. Pesawat ini berfungsi sebagai pembunuh udara dan pendamping yang tangguh bagi pesawat pengebom Kunpeng. Kombinasi Yanwang dan Kunpeng memungkinkan Angkatan Udara Tiongkok untuk memberikan serangan dahsyat ke target manapun di dunia. Faktanya, baik pesawat pengebom Kunpeng maupun pesawat tempur Yanwang, selama Anda memikirkan fakta bahwa keduanya adalah satu-satunya di dunia yang mengalami evolusi tingkat lanjut serta diteliti dan dirancang oleh Xia Feng, maka tidak mengherankan lagi betapa hebatnya keduanya. Sekarang, jet tempur Yanwang dan pesawat pengebom Kunpeng hendak lepas landas ke langit biru untuk menaklukkan dunia langit milik mereka. Melihat pesawat tempur Yama dan pesawat pengebom Kunpeng yang telah dirakit, Xia Feng merasakan gelombang kegembiraan dan kegembiraan.
Ini adalah warisan terakhirnya untuk Tiongkok. Setelah Yama dan Kunpeng, grup kuda guntur tidak akan lagi memiliki apapun yang telah ia teliti. Namun, modal yang ia tinggalkan cukup untuk menjaga kekuatan militer Tiongkok tetap unggul di dunia selama setengah abad. Dalam setengah abad, jika Tiongkok terus berkembang dengan kecepatannya saat ini, ia akan menjadi negara paling kuat di dunia, dan kembali ke masa kejayaan dinasti Tang tidak akan menjadi mimpi. Namun, setelah kegembiraan itu, hati Xia Feng diam-diam dipenuhi kesedihan. Waktu yang tersisa semakin menipis. Ia telah menjadikan Thunder Horse Group sebagai jantung industri militer Tiongkok, dan ia telah menjadikan kekuatan militer Tiongkok sebagai puncak dunia, namun ia tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Tenggat waktunya semakin dekat, dan ia tidak yakin dapat melewatinya. Ini sungguh ironi yang terpendam baginya. Anina dan Sylvia melihat Xia Feng dan berjalan bersama. Banyak insinyur dan teknisi memberi hormat kepada Xia Feng, lalu melanjutkan pekerjaan mereka. Xia Feng, pria dengan nama ini pantas mendapatkan rasa hormat dari semua orang Tiongkok. Lukas, kamu lihat itu? Anina tersenyum gembira. Kita berhasil. Lukas, Kunpeng, dan Yan Wang akan segera melakukan uji terbang. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Sylvia meletakkan tangannya di bibir Xia Feng, bertindak sebagai mikrofon. Xia Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk Anina dan Sylvia bersama-sama. Terima kasih, terima kasih. Kami tidak menginginkan ucapan terima kasih secara lisan, kata Anina. Xia Feng tiba-tiba berjongkok, lalu merangkul pinggul Anina dan Sylvia, lalu tiba-tiba mengangkat mereka. Sylvia dan Anina, yang tadinya berdiri di tanah, tiba-tiba duduk di pelukannya. Kaki mereka menjuntai di udara. Kekuatan ini membuat kedua wanita Jerman itu merasa gelisah. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai di bengkel pesawat tempur. Turunkan aku sekarang, kata Anina panik, aku tidak mau hadiah seperti itu. Sylvia dengan berani mencium pipi Xia Feng dan berteriak, hidup Lukas. Xia Feng menurunkan Anina dan Sylvia, lalu melangkah ke arah para insinyur dan teknisi. Ia berkata dengan lantang, saya telah memutuskan untuk memberikan bonus 5 miliar kepada semua orang yang telah bekerja keras untuk Kunpeng dan Yan Wang selama ini. Suara sorak-sorai tiba-tiba menjadi pelan. Apa? Kau tidak mau bonusnya? Xia Feng tercengang. Ya. Hahaha. Istriku akan sangat senang. Sorak-sorai kembali terdengar di bengkel pesawat tempur. Bukannya mereka tidak menginginkannya, tapi Xia Feng memberi mereka terlalu banyak dan membuat mereka takut. Di dunia saat ini, memenangkan medali emas dalam sebuah pertandingan dapat dengan mudah menghasilkan ratusan juta yuan hadiah uang. Tetapi para peneliti hanya menerima sangat sedikit. Ini tidak sehat. Xia Feng tidak akan memberikannya kepada siapapun, tetapi jika dia melakukannya, dia akan menyembuhkan penyakit tidak sehat ini. Seiring berjalannya waktu, hari uji terbang Yan Wang dan Kunpeng semakin dekat. Pada hari ini, Xia Feng tiba di landasan pacu di sebelah Thunder Horse Group pagi-pagi sekali, menunggu momen penting itu tiba. Pilot Angkatan Udara yang berpartisipasi dalam uji terbang Yan Wang adalah pilot Aceh terbaik di negara ini, seorang kolonel Angkatan Udara bernama Chen Changkong. Ia memiliki lebih dari 1000 jam terbang dan sangat berpengalaman. Orang-orang yang berpartisipasi dalam uji terbang pesawat pengebom Kunpeng adalah Xia Feng dan asistennya. Ia merupakan eksistensi istimewa karena ia bukan manusia, melainkan seorang Xiaoqian super. Karena pesawat pengebom Kunpeng sangat krusial, tidak ada kesalahan yang diizinkan, sehingga Xia Feng memutuskan untuk mengujinya sendiri. Ia juga memutuskan untuk menunjuk Super Xiaoqian sebagai asistennya, karena ia perlu mengakses sistem kendali pesawat pengebom Kunpeng untuk mengumpulkan semua data uji terbang, mengidentifikasi kekurangan, dan kemudian memperbaikinya. Uji terbang pesawat tempur Yan Wang dan pesawat pengebom Kunpeng merupakan peristiwa besar bagi Tiongkok, tetapi jumlah pesertanya sedikit, hanya beberapa perwakilan militer dan beberapa pejabat tinggi yang hadir. Seluruh kota Bailu dievakuasi, dan Thunder Horse Group menawarkan paket kompensasi yang substansial kepada penduduk agar mereka dapat pergi selama sehari. Semua tindakan ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan. Jet tempur Yan Wang dan pesawat pengebom Kunpeng adalah senjata ampuh negara ini. Jika tidak dipamerkan, tidak masalah. Namun, jika dipamerkan, keduanya harus digunakan untuk menghalau musuh. Ponsel sekarang memiliki fungsi kamera yang sangat baik, jadi kita harus berhati-hati agar penduduk kota kecil tidak mengambil foto dan mengunggahnya ke internet, yang dapat membocorkan rahasia. Fan Fan menjawab panggilan, lalu menghampiri Xia Feng dengan ponsel di tangannya. Sayang, komandan sedang menunggu online. Dia ingin bicara denganmu. Xia Feng sudah tahu siapa yang Fan Fan panggil kepala suku. Ia mengambil telepon dan berkata dengan sopan, halo, ketua suku. Saya pikir Anda akan datang hari ini. Saya di langit, dan saya ingin melihat pesawat tempur Yan Wang dan pesawat pengebom Kunpeng milik Thunder Horse Group dari berbagai sudut. Suaranya. Xia Feng tersenyum dan berkata, begitulah adanya. Kalau begitu aku akan mulai. Kamarad Xia Feng, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untuk negara dan bangsa ini. Aku tahu ini masih jauh dari cukup,
Tapi percayalah pada ketulusan negara dan rakyat, kau akan tercatat dalam sejarah. Suaranya penuh ketulusan dan rasa syukur. Bisakah ada imbalan praktis? Anda sudah menjadi orang terkaya di dunia? Apalagi yang Anda butuhkan? Xia Feng terbatuk kering. Bisakah kau memberiku surat nikah khusus? Ini untukku dan Shen Tutianyin. Ini hanya satu permintaan. Mohon disetujui. Ketua, kata Xia Feng tanpa malu-malu. Shen Tutianyin tidak menginginkan uangnya. Tetapi ia tidak bisa memberinya apapun. Ia tahu bahwa yang diinginkannya adalah status yang sebenarnya, dan ia ingin memberikannya. Oke, nak, ini yang terakhir. Kalau kamu minta surat nikah lagi, lupakan saja, aku hampir jadi pegawai biro catatan sipil, kamu. Katanya sambil tersenyum kecut. Terima kasih, Ketua. Saya akan mencobanya sekarang. Oke, aku tunggu di langit. Semoga sukses. Dia menutup telepon. Xia Feng mengembalikan telepon itu ke Fan Fan dan berkata, aku pergi sekarang. Fan Fan menghampiri dan mencium pipi Xia Feng, lalu membantunya merapikan seragam tempur pilotnya. Pergilah, hati-hati. Aku akan menunggumu kembali. Xia Feng mengangguk, lalu berjalan menuju pesawat pengebom Kunpeng yang besar. Super Xiaoqian berjalan di samping Xia Feng, juga mengenakan seragam tempur pilot. Ia tidak hanya meniru seragamnya, tetapi juga tali parasutnya. Tali yang melingkar di antara kedua kakinya membuat bokongnya tampak lebih bulat dan berotot. Fan Fan menatap Super Xiaoqian tanpa berkata-kata. Bukankah bokongnya mirip bokongku? Kalau tidak, bokongnya tidak akan begitu bulat dan berisi. Chen Changkong dan asistennya memberi hormat kepada Xia Feng. Xia Feng tersenyum pada Chen Changkong dan asistennya, dan juga mengangkat tangannya untuk memberi hormat, tetapi tidak sestandar Chen Changkong dan asistennya. Chen Changkong dan asistennya menaiki pesawat tempur Yanwang. Sementara Xia Feng dan Super Xiaoqian juga menaiki pesawat pengebom Kunpeng. Xia Feng duduk di kokpit, sementara Super Xiaoqian memasuki sistem kendali pesawat pengebom Kunpeng. Tuanku, semuanya normal, Anda bisa menyalakan pesawatnya. Suara Super Xiaoqian terdengar dari pengeras suara. Xia Feng menekan tombol start, dan keempat mesin pesawat pengebom Kunpeng menyala bersamaan dengan suara gemuruh yang menggelegar. Namun, seluruh pesawat tetap diam. Inilah keunggulan badan pesawat yang terbuat dari X-Secret Gold, strukturnya sangat stabil. Faktanya, X-Secret Gold mencakup 90% bodi pesawat pengebom Kunpeng. Sisanya terdiri dari komponen-komponen seperti kabel dan komputer yang tidak dapat dibuat dengan X-Secret Gold. Xia Feng membandrol pesawat pengebom Kunpeng tersebut seharga 150 miliar yuan Tiongkok, yang mana 10 kali lipat harga pesawat pengebom B-2AS. Jet tempur Yanwang juga sangat berharga. Xia Feng mematok harga 30 miliar yuan Tiongkok, menjadikannya jet tempur termahal di dunia. Jika terbuat dari emas sebanyak itu pun tidak akan cukup untuk membeli satu jet tempur Yanwang. Semenit kemudian, jet tempur Yanwang melesat keluar landasan, menembus batas suara saat lepas landas, dan langsung mencapai ketinggian yang tak terlihat oleh mata telanjang. Saat terbang, ia meninggalkan kabut putih yang keluar dari mesin, berbentuk seperti awan. Terdengar teriakan kaget dari tanah. Seorang jenderal, bertepuk tangan begitu keras, menjatuhkan arlojinya ke lantai beton. Arloji itu pecah berkeping-keping, tetapi ia bahkan tidak repot-repot mengambilnya. Takut ketinggalan peluncuran pesawat pengebom Kunpeng berikutnya. Pesawat pengebom Kunpeng yang besar itu melesat di landasan, menambah kecepatan, lalu mengangkat hidungnya dan terbang ke angkasa. Bang! Terdengar suara teredam di langit cerah, dan pesawat pengebom Kunpeng yang baru saja lepas landas menerobos penghalang suara dan terbang menjauh dalam sekejap, meninggalkan kabut berbentuk awan di tempat ia terbang melewatinya. Pesawat pengebom ini juga memiliki kecepatan terbang dan kemampuan manuver yang sebanding dengan pesawat tempur, sungguh luar biasa. Inilah alasan mengapa harga pesawat pengebom Kunpeng 5 kali lipat harga pesawat tempur Yanwang, karena memang sepadan. Dengan jet tempur Yanwang dan pesawat pengebom Kunpeng, siapa yang berani bertindak gegabah di wilayah kita? Seorang jenderal gemetar karena gembira. Persetan Amerika. Persetan dengan sistem anti-rudal THAAD. Seorang jenderal pemarah mengumpat dengan penuh semangat. Di langit. Sebuah pesawat penumpang sipil muncul di depan pesawat pengebom Kunpeng. Itu adalah pesawat khusus Sky One milik Tiongkok. Pesawat pengebom Kunpeng melambat dan terbang di samping Sky One, dan pesawat penumpang raksasa itu tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Kedua pesawat ini, yang satu adalah pesawat pria sederhana, yang lainnya adalah monster ganas. Xia Feng melihat pria di Sky One melalui jendela. Ia duduk di balik jendela dengan wajah terkejut dan senyum di wajahnya. Xia Feng melambaikan tangan kepada lelaki itu, lalu terbang melewatinya dengan pesawat pengebom Kunpeng, meninggalkan Sky nomor 1 dalam sekejap. Pria di Sky One menyaksikan pesawat pengebom Kunpeng terbang dalam sekejap mata. Matanya penuh kebanggaan, harapan, dan keyakinan yang luar biasa. Di pesawat pengebom Kunpeng, suara Super Xiaoqian muncul kembali. Saya telah menyelesaikan pemeriksaan semua sistem dan pengumpulan data. Tidak ada masalah.
Ini adalah pesawat pengebom strategis yang sempurna. Apakah ada yang perlu diperbaiki? Tanya Xia Feng. Super Xiaoqian berkata, sama sekali tidak ada ruang untuk perbaikan. Teknologi pengebom strategis ini sudah 50 tahun lebih maju daripada teknologi dunia lainnya. Teknologi yang saya miliki tidak lebih maju dari ini. Jadi, dari sudut pandang saya, ini sempurna dan mutakhir, dan tidak memerlukan perubahan apapun. Kalau begitu aku merasa lega. Xia Feng menghela napas lega, merasa bahagia. Kemana kita akan terbang selanjutnya? Dan tes apa yang akan kita lakukan? Kalian sudah menguji semua barang yang perlu diuji. Tes apa lagi yang bisa dilakukan? Tanya Xia Feng. Jika kita masih perlu melakukan pengujian, maka satu-satunya pilihan adalah pengujian pertempuran yang sebenarnya, kata Super Xiaoqian. Uji coba pertempuran? Bagaimana kalau kita main game seru? Rasanya seperti berselingkuh di alam liar, kata Super Xiaoqian. Xia Feng, kau mau? Pria harus bisa ereksi, kata Super Xiaoqian. Xia Feng tertawa dan memarahi. Kapan kamu menjadi begitu tidak senonoh? Super Xiaoqian muncul di dalam taksi, tetapi kali ini dia tidak dalam wujud seorang pilot wanita, melainkan dalam wujud seorang perenang wanita. Xia Feng terkejut melihatnya. Kamu sakit? Kita sedang menguji pesawat pengebom Kunpeng. Kenapa kamu berubah jadi perenang wanita? Lagi pula, tempat dudukmu di belakang, bukan di depan. Cuacanya panas, dan memakai bikini akan mengganggumu, jadi aku memakai baju renang. Apakah ada bedanya? Apakah kamu menyarankan agar aku memakai bikini? Xia Feng tidak tahu lagi bagaimana cara berkomunikasi dengannya. Ia tersenyum kecut dan berkata, baiklah, putuskan semua kontak. Ayo kita ke Korea Selatan dan melihat pangkalan tempat mereka berencana membangun sistem anti-rudal THAAD. Atau kita bisa pergi ke pangkalan militer Rencun untuk tur. Haha, itu yang kutunggu-tunggu. Aku sudah bersemangat. Aku sudah beli krimnya. Aku basah kuyup. Minggir, dasar berandalan wanita. Xia Feng mulai gila. Kenapa Super Xiaoqian jadi begini? Apa dia diam-diam banyak nonton film porno? Ini benar-benar masalah yang membuat Xia Feng tertawa dan menangis. Aku sudah memutuskan semua kontak. Sekarang tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan dan kemana kita pergi. Kita sudah menjadi hantu sungguhan, kata Super Xiaoqian. Beri aku navigasi ke pangkalan militer Incheon, perintah Xia Feng. Peta navigasi muncul di layar sistem kontrol, dengan tujuan pangkalan militer Incheon. 10.000 meter di atas tanah, pesawat pengebom strategis Kunpeng melesat dengan kecepatan melebihi kecepatan maksimumnya. Lautan awan putih membentang tanpa henti di cakrawala. Ini adalah ketinggian tertinggi yang pernah dicapai Xia Feng. Ia menatap langit biru di atasnya. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya di mana jagung Jusuan Yue. Pada saat yang sama, seorang jenderal di Sky One menghampiri pria itu dengan wajah cemas. Komandan, pusat komando baru saja menelepon dan mengabarkan bahwa pesawat pengebom Kunpeng telah menghilang. Tidak ada yang bisa menghubunginya, dan tidak ada radar kami yang bisa mendeteksinya. Mohon beri kami instruksi. Pria itu terdiam sejenak sebelum berkata, bagaimana pusat komando menentukan hal ini? Pusat komando menyimpulkan bahwa pesawat itu mengalami malfungsi, dan skenario terburuknya adalah pesawat pengebom Kunpeng jatuh, kata jenderal itu. Di mana Raja Neraka? Tanya pria itu. Semuanya baik-baik saja dengan Raja Neraka, tetapi Chen Chenkong melaporkan bahwa dia juga tidak melihat pembom Kunpeng, dan dia tidak tahu situasi pembom Kunpeng, kata sang jenderal. Pria itu menggelengkan kepala, senyum mengembang di bibirnya. Pesawat pengebom Kunpeng adalah pesawat pengebom super yang dibuat oleh Xia Feng dan bernilai 150 miliar. Bagaimana mungkin kerusakan sekecil itu terjadi pada penerbangan pertamanya? Apalagi sampai jatuh? Jangan khawatir, Xia Feng baik-baik saja, dan Kunpeng Hongnya juga baik-baik saja di rumah. Tetapi, Panglima, sang jenderal ragu untuk berbicara. Pria itu memikirkannya dan berkata, Xia Lun menemukan pesawat pengebom tercanggih di dunia. Menurutmu, apa yang paling ingin dia lakukan sekarang? Sang jenderal menggelengkan kepalanya. Pria itu berkata, dia menjadi liar. Sang jenderal tertegun cukup lama sebelum berbicara. Suaranya penuh kekhawatiran. Panglima, dia akan mendapat masalah jika melakukan ini, jadi mengapa Anda tidak melakukan apapun? Pria itu tersenyum. Selama bertahun-tahun, kami terlalu jujur dan baik hati. Jadi mereka memperlakukan kami seperti domba. Tapi kami memang naga. Kami sudah terlalu lama bertahan, dari dinasti Qing hingga sekarang. Sudah waktunya kami menunjukkan cakar kami. Jika dia ingin bertindak liar, biarkan saja dia bertindak liar. Naga memang harus bertindak liar. Pangkalan militer Incheon di Korea Selatan. Latihan militer dengan nama Sandi Ulchi Freedom Guardian sedang dilaksanakan di darat, laut, dan udara di pangkalan militer Incheon. Dalam upaya untuk menghalangi musuh bebuyutan Korea Selatan, Amerika Serikat telah mengerahkan armada ke-7, 2 pesawat pengebom B-2, dan 10 jet tempur F-35. Di darat,
Tentara Amerika dan Korea Selatan menyerbu ke lapangan latihan, masing-masing penuh semangat dan niat membunuh. Di laut, kapal perang dari Korea Selatan dan armada ke-7 AS berlayar dengan gagah berani di laut dalam formasi kelompok, tak terkalahkan. Di langit, 10 pesawat F-35 mengawal 2 pesawat pengebom strategis B-2 yang terbang di langit biru, diikuti oleh sejumlah besar jet tempur F-16 Korea Selatan. Pemandangannya sangat padat dan spektakuler. Di dalam pangkalan militer Incheon, Ming Yizhu dan sekelompok besar pemimpin militer dan politik Korea Selatan menyaksikan latihan militer tersebut. Kim Soo-min, pembawa berita langsung untuk KBS-1, stasiun televisi nasional Korea Selatan, menghadap kamera, melaporkan langsung dengan suaranya yang merdu dan penuh semangat. Halo semuanya. Saya di pangkalan militer Incheon untuk melaporkan latihan militer, Ulchi Freedom Guardian. Presiden Ming Yizhu juga ada di sini. Dan beliau memiliki harapan besar untuk latihan ini. Republik Korea mewakili standar militer tertinggi di Asia, dan sekutu kami adalah Amerika Serikat, negara paling kuat di dunia. Oleh karena itu, tidak ada negara yang dapat mengkritik kami. Tiongkok menuduh kami memasang sistem anti-rudal THAAD, dengan mengatakan hal itu akan memengaruhi stabilitas regional. Bagaimana pemasangan sistem THAAD di wilayah kami dapat memengaruhi stabilitas regional? Ini adalah tuduhan yang sungguh tidak masuk akal. Latihan militer, Ulchi Freedom Guardian, akan menunjukkan kepada negara-negara yang menuduh bahwa kami, Republik Korea, memiliki hak dan kekuatan untuk membuat keputusan yang baik, dan kami tidak peduli dengan tuduhan siapapun atau negara manapun. Di platform pengamatan darurat, sekelompok besar tokoh militer dan politik Korea Selatan serta beberapa perwira militer AS yang ditempatkan di Korea Selatan sedang membahas topik serupa. Mereka hanya akan protes. Sistem anti-rudal THAAD dapat mendeteksi kedalaman 2000 km di dalam wilayah Tiongkok. Kita akan tahu segera setelah jet tempur mereka lepas landas. Kita juga akan tahu di mana rudal mereka berada sebelum diluncurkan. Bukankah mereka bangga dengan kekuatan rudal mereka? Kita akan membangun sistem anti-rudal di depan pintu mereka, dan mereka akan kehilangan pencegah strategis mereka terhadap Anda, kata Kanner, Komandan Militer AS. Ming Yizhu mengangguk. Kami sama sekali tidak peduli dengan keberatan Tiongkok dan Rusia. AS dan Korea Selatan adalah sekutu. Kami merasa terhormat memiliki Republik Korea dalam sistem global AS. Kami berharap kedua negara kami dapat memperkuat aliansi militer dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perdamaian dunia. Kanner mengulurkan tangannya ke Ming Yizhuo, dan Ming Yizhuo berjabat tangan dengannya. Di bawah panggung, sekelompok besar wartawan mengabadikan momen ini dan mengambil gambar dengan kamera mereka. Ming Yizhuo melepaskan tangan Kanner. Jenderal Kanner, kudengar CEO Lockheed Martin, Tuan Kirsten, akan datang untuk berpartisipasi dalam latihan militer Ulchi Freedom Guardian, tapi aku belum melihatnya. Apakah dia akan datang? Kanner tersenyum. Aku tidak tahu soal itu. Dia punya wewenang yang sangat tinggi di Pentagon, dan aku tidak bisa memerintahnya. Dia mungkin akan datang, tapi aku tidak tahu kapan. Bang bang bang. Sebuah kapal perusak rudal kelas Burke melepaskan tembakan ke arah kapal target. Kapal target, yang merupakan modifikasi dari kapal kargo bekas, langsung hancur berkeping-keping akibat kobaran api dan ledakan, lalu tenggelam ke dasar laut. Adegan ini membuat orang-orang yang mengunjungi latihan militer Ulchi Freedom Guardian bersemangat dan bersorak kegirangan. Di langit, B-2 juga membuka ruang senjatanya dan menjatuhkan bahan peledak di sebuah pulau tak berpenghuni. Bom-bom berjatuhan di pulau tak berpenghuni itu seperti pangsit. Gemuruh. Di tengah ledakan dahsyat yang mengguncang bumi, pulau tak berpenghuni itu rata dengan tanah. Kim Soo-min, yang sedang melapor, begitu gembira hingga hormonnya tiba-tiba melonjak tinggi. Ia berkata dengan suara penuh semangat, itulah pesawat pengebom strategis B-2. Pesawat pengebom strategis terkuat di dunia. Performanya memungkinkan pesawat ini terbang tanpa gangguan ke Kyoto, Tiongkok, lalu terbang kembali. Radar Tiongkok bahkan tidak dapat mendeteksinya. Sekarang, kita memiliki 2 pesawat pengebom B-2 yang ditempatkan di pangkalan militer Republik Korea. Kekuatan angkatan udara kita telah mencapai puncaknya di Asia. Tiba-tiba seseorang berteriak, apa itu? Sang fotografer kemudian menggerakkan kamera ke arah timur. Dan pada saat itu, seekor monster hitam besar menukik turun dari awan. Ming Yizhu dan Kanner tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan menatap tajam monster besar yang tiba-tiba menukik turun dari awan. Itu pesawat, teriak seorang perwira Korea. Ya ampun, pesawatnya besar sekali. B-2 itu seperti anak kecil di depannya. Itu pasti pejuang rahasia Republik Korea kita. Hidup Republik Korea. Terdengar teriakan riuh. Kebanyakan orang mengira pesawat pengebom yang tiba-tiba muncul itu adalah jet tempur rahasia Korea Selatan. Mereka semua bersemangat dan girang, seolah-olah telah disuntik darah ayam. Akan tetapi, personel militer Korea Selatan dan Amerika yang hadir tahu betul bahwa pesawat pengebom yang berukuran sangat besar itu bukanlah pesawat pengebom Korea Selatan, juga bukan pesawat pengebom Amerika, melainkan seorang penyusup. Latihan Ulchi Freedom Guardian yang dilakukan AS dan Korea Selatan bertujuan untuk menciptakan efek jera.
membuka jalan bagi pengerahan sistem anti-rudal THAAD. Akibatnya, latihan militer ini membutuhkan liputan langsung dari media-media terkemuka di seluruh dunia. Namun, di tengah unjuk kekuatan untuk menghalau musuh, sebuah UFO muncul, dan yang mengejutkan, radar serta sistem anti-rudal AS dan Korea Selatan gagal mendeteksinya. Kemunculan pesawat pengebom hitam tersebut mengejutkan jet tempur Korea Selatan dan Amerika Serikat di angkasa. Semua pilot tidak menyangka pesawat pengebom seperti itu akan datang dan mengganggu latihan militer Ulchi Freedom Guardian. Juru kamera dari Stasiun Televisi Nasional Korea Selatan, KBS1, memperbesar gambar dan tiba-tiba melihat logo pada sebuah pesawat pengebom hitam. Begitu melihatnya dengan jelas, ia terduduk lemas, suaranya bergetar, itu pesawat tempur Thunder Horse Group. Suara teriakan itu bagaikan seember air dingin yang dituangkan ke dalam penggorengan, sehingga meledak. Musuh menyerang. Semua petarung melepaskan tembakan. Teriak Kanner sambil meraih komunikator. Suaranya terdengar di deobservasi, tetapi suara wanita datang dari komunikator, idiot. Kanner menatap kosong ke arah komunikator di tangannya. Meskipun tidak mengerti bahasa Mandarin, ia bisa menebak bahwa seorang wanita sedang memarahinya. Pada saat yang sama, gambar seorang jenderal perempuan tiba-tiba muncul di monitor raksasa di depan dek observasi. Ia sedang menghisap cerutu tebal, dan asap biru muda mengembun membentuk tengkorak di atas kepalanya. Super Xiaoqian muncul. Super Xiaoqian mengambil cerutu besar dari sudut mulutnya, mengembuskan asapnya, lalu berkata maaf, kami hanya lewat, jangan gugup. Kami lewat dengan ramah. Jika kalian tidak ramah, kami juga tidak akan ramah. Apa kalian mengerti arti ramah? Untuk mencegah perilaku bodoh kalian, aku telah mengambil alih sistem komando kalian untuk sementara. Jadi jangan coba-coba meluncurkan rudal anti pesawat. Super Xiaoqian mengomel. Kanner meraung, apa yang terjadi? Biarkan pejuang kita bertarung. Tembak jatuh. Brengsek. Brengsek. Bagaimanapun, sirene serangan udara berbunyi nyaring. Sebelum pesawat-pesawat tempur di langit sempat bergerak, sistem pertahanan udara adalah yang pertama bereaksi. Dua rudal anti pesawat Thor diluncurkan ke udara, jejak apinya melesat ke arah pesawat pengebom hitam itu. Namun, setelah kedua rudal itu lepas landas, mereka menyimpang dari lintasannya seperti dua orang pemabuk dan menabrak dua jet tempur F-16. Ledakan. Ledakan. Dengan dua ledakan besar, kedua F-16 itu langsung hancur berkeping-keping, dan serpihan-serpihannya berjatuhan ke laut disertai api. Jika intrusi hanya masalah kecil, maka pesawat tempur yang ditembak jatuh dan kematian pilotnya adalah masalah besar. Semua orang tercengang. Di layar besar, Super Xiaoqian menutup matanya, lalu melepaskan tangannya. Aku sudah memperingatkanmu, kenapa kau masih menembak jatuh pesawat tempurmu sendiri? Lupakan saja, kami pergi, kalian lanjutkan bermain. Jenderal wanita itu menghilang bersama cerutunya. Dirinya dan apa yang baru saja terjadi tampak seperti ilusi. Pesawat pengebom hitam itu tiba-tiba terbang lebih tinggi, seketika menembus batas suara. Suara tumpul itu menggetarkan hati semua orang. Kenyataannya, jet tempur hitam itu menukik turun dari awan, tetapi tidak mendekati pesawat AS dan Korea Selatan, menjaga jarak aman. Itu hanya akting Super Xiaoqian. Setelah Super Xiaoqian menghilang, ia kembali ke awan dengan kecepatan tinggi dan lenyap dalam sekejap mata. Tanpa pengawalan pesawat tempur, pesawat pengebom akan dirugikan dalam pertempuran udara dengan pesawat tempur. Namun, dengan bantuan Super Xiaoqian, penguasa Asia, Pusat Komando Latihan Militer Ulchi Freedom Guardian tidak dapat mengirimkan perintah tempur kepada pilot pesawat tempur, sehingga para pilot tidak berani melepaskan tembakan tanpa izin. Baru setelah dua F-16 dihancurkan oleh rudal anti pesawat Thor mereka sendiri, beberapa pilot menyadari apa yang telah terjadi. Sekelompok besar jet tempur terbang tinggi, mengejar hingga ke kedalaman awan. Puluhan di antaranya, termasuk F-35 Amerika dan F-16 Korea Selatan. Namun, F-35 dan F-16 tidak dapat melihat pesawat pengebom hitam di layar radar mereka. Mereka hanya dapat mencarinya dengan mata telanjang. Namun, di mana pesawat pengebom itu di tengah lautan awan yang bergulung-gulung? Sialan! Apa Perang Dunia III bakal pecah? Kami, Republik Korea, tidak takut pada musuh. Pesawat pengebom itu pasti meniru teknologi Republik Korea dan Amerika Serikat. Terjadi kekacauan lagi di lapangan, dan orang-orang membicarakan segala macam hal. Ming Yizhu mengangkat telepon dan menekan sebuah nomor. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Tidak seorang pun menjawab panggilannya setelah tersambung ke speaker selama 1 menit. Sialan. Dia bahkan tidak menjawab teleponku. Ming Yizhu dengan marah melempar ponselnya ke lantai. Dia sengaja. Jangan khawatir, pesawat tempur kami sudah lepas landas. Teknisi kami sedang memeriksa sistem komando dan akan segera kembali normal. Pesawat pengebom itu tidak bisa lolos, kata Kanner. Kita harus menjatuhkannya. Kita harus. Emosi Ming Yizhuo tak terkendali. Pasukan Ulchi Freedom Guardians, yang diumumkan ke dunia,
mengerahkan senjata perang tercanggih Amerika Serikat dan Korea Selatan. Acaranya begitu besar dan meriah, tetapi pesawat pengebom Thunder Horse Group tiba-tiba menerobos masuk. Pada saat ini, gambar baru muncul di layar tampilan besar. Wanita menyebalkan itu masih sama, tetapi penampilannya telah berubah. Ia telah berubah dari seorang jenderal perempuan menjadi seorang gadis seksi berbikini, dan latar belakang fotonya telah menjadi laut dan pantai. Mata semua orang tertuju padanya, dan suasana menjadi sangat sunyi. Tiba-tiba terdengar musik dari pengeras suara. Itu bukan musik pop Korea, bukan pula musik Eropa atau Amerika, melainkan gaya nasional paling memukau yang populer di seluruh Tiongkok. Mengapa ini musik? Siapa yang akan memainkan musik seperti itu selama latihan militer yang serius dan megah seperti itu? Tidak seorang pun tahu. Namun, musik ceria ini menusuk hati semua orang Korea yang hadir bagai pisau. Seharusnya ini latihan militer yang membanggakan, tetapi sebuah pesawat pengebom Tiongkok tiba-tiba menyusup, dan 2 jet tempur ditembak jatuh oleh rudal anti pesawat mereka sendiri. Hal itu cukup memalukan, tetapi kemudian wanita ini juga menyerbu pusat komando latihan militer Ulchi Freedom Guardian, memperlihatkan tubuhnya yang menggairahkan dan vulgar di layar. Orang Korea mungkin adalah orang-orang dengan harga diri terkuat di dunia. Rangkaian kejadian ini sungguh lebih memalukan dan membuat mereka marah daripada menampar wajah atau meludahi wajah mereka. Namun, hal yang lebih keterlaluan baru saja dimulai. Super Xiaoqian yang tampil lagi sebagai gadis bikini, ingin sekali menggoyangkan pinggulnya di layar, menggoyangkan area dadanya yang montok dan kencang, serta menarikan tarian goyang pinggul yang seksi dan menggoda. Itu menjijikan. Dia pengoda. Siapa wanita itu? Dari mana dia berasal? Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia gila? Saya pikir dia harus dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman mati. Di tengah protes penuh amarah, Super Xiaoqian menghentikan tarian genit dan seksinya, dan suaranya kembali terdengar dari pengeras suara. Tutup mulut kalian. Ini peringatan terakhir. Jika sistem anti-rudal atau jet tempur kalian meluncurkan rudal lagi, tempat ini akan rata dengan tanah. Gadis bikini yang seksi dan genit itu menghilang, digantikan oleh seorang jenderal perempuan berseragam militer rapi. Di belakangnya berdiri pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya kloningannya, dengan wajah-wajah halus dan cantik serta tubuh yang seksi dan menggairahkan. Namun, perasaannya adalah para prajurit cantik ini tidak akan bertempur, melainkan untuk syuting film porno epik. Kau memprovokasi perang. Kanner hampir gila karena marah, ia berteriak pada Super Xiaoqian di layar. Kau protes? Atau mengancam kami? Suara Super Xiaoqian terdengar dari sistem Yangsheng. Ia mencibir, kau protes atau mengancam, kami tidak akan peduli. Kalau kau bersikeras memulai perang, pesawat pengebom strategis Kunpeng bisa terbang di atas daratan Azkaban saja dan mengebommu kembali ke era India. Pengebom strategis Kunpeng, ini pertama kalinya orang Korea dan Amerika mendengar nama pengebom hitam itu. Namun, mereka tidak tahu apa itu Kunpeng, apalagi ambisi dan maknanya di benak orang Tiongkok. Suatu hari burung rok besar itu terbang mengikuti angin dan membubung tinggi hingga 90.000 mil. Di dunia Tiongkok, Kunpeng yang legendaris adalah binatang mitos yang mendominasi langit. Pada saat ini, tayangan video di layar raksasa berubah. Di langit biru, serangkaian jet tempur Yanwang terbang di atas semenanjung, melindungi pesawat pengebom strategis Kunpeng yang sangat besar. Setiap pesawat pengebom strategis Kunpeng bagaikan iblis yang menakutkan. Ukurannya membuat pesawat pengebom B-2 sekalipun tampak jauh lebih kecil, apalagi pesawat tempur Yanwang yang mengawalnya. Pesawat tempur macam apa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Bukankah pembom hitam itu sama dengan yang kita lihat sebelumnya? Video ini, apakah mereka akan mengebom kita? Apakah Perang Dunia III akan pecah? Bukankah Amerika seharusnya melindungi kita? Apa yang dilakukan kapal perang mereka? Nyatakan perang terhadap Tiongkok. Apakah orang Amerika takut? Suara-suara ini terdengar dari warga Korea Selatan biasa yang sedang menyaksikan latihan militer Ulchi Freedom Guardian. Mereka marah dan ketakutan. Mereka seperti sekelompok anak yang diintimidasi, meminta kakak-kakak mereka untuk membela mereka. Tetapi kakak-kakak mereka lambat bertindak. Bukannya kakak-kakak mereka tidak mau berbuat apa-apa, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pusat komando latihan militer Ulchi Freedom Guardian diretas dan diambil alih. Perwira tidak bisa memimpin prajurit, dan prajurit tidak bisa mengendalikan peralatan. Bagaimana mereka bisa bertempur dalam situasi seperti itu? Faktanya, bukan hanya rakyat Korea biasa yang ketakutan, bahkan tentara Amerika pun ketakutan. Jika video di layar itu nyata, begitu jet tempur dan pesawat pengebom itu terbang ke sini, pangkalan militer Incheon akan rata dengan tanah, armada ketujuh akan tenggelam ke dasar laut, dan bahkan Seoul akan hancur lebur. Karena mereka tahu betul bahwa bahkan jika 2 pesawat pengebom B-2 terbang ke Seoul, dengan muatan bahan peledak yang sama, mereka akan mampu menghanguskan Seoul hingga hangus. Apalagi pesawat pengebom Kunpeng yang seperti pesawat ruang angkasa. Yang memiliki emosi paling rumit adalah presiden yang baru dilantik, Ibu Ming Yizu. Pendahulunya, An Jinjian, pernah memperingatkannya untuk tidak mengubah kebijakan pro-Tiongkok selama masa jabatannya,
apalagi menempatkan sistem anti-rudal THAAD di Korea Selatan, karena hal itu pasti akan memprovokasi seseorang, Xia Feng, pemilik Thunder Horse Group. Nasihat An Jinjian masih terngiang di telinganya, tetapi Ming Yizu tetap menempuh jalannya sendiri dan melakukan penyesuaian kebijakan. Ia tidak hanya mengadopsi serangkaian kebijakan yang tidak bersahabat terhadap Tiongkok, tetapi juga menyetujui penempatan sistem anti-rudal THAAD oleh AS di Korea Selatan untuk mengekang kekuatan rudal Tiongkok. Ia membuat keputusan ini, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Ia memprovokasi pria itu, dan pria itu pun tiba dengan pesawat pengebom strategis Kunpeng milik Thunder Horse Group. Setelah kejadian itu, ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan bodoh. Meskipun Amerika Serikat adalah sekutu yang kuat, Amerika Serikatlah, bukan Korea Selatan, yang kuat. Ketika menghadapi bahaya, Amerika mengutamakan kepentingan mereka sendiri, bukan Korea Selatan. Amerika Serikat mungkin menyerang musuh bebuyutannya di sisi lain garis digital demi Korea Selatan. Tetapi membayangkan Amerika Serikat akan berperang dengan kekuatan seperti Tiongkok demi Korea Selatan hanyalah angan-angan belaka. Meskipun Perang Dunia III belum terjadi, itu hanya masalah waktu. Peradaban manusia selalu dibangun di atas perang yang berulang. Bagaimana mungkin demokrasi dan kebebasan menjamin bahwa perang tidak akan pernah terjadi? Faktor pemicu perang yang paling realistis adalah energi. Minyak, sumber energi utama, pada akhirnya akan habis. Pada saat itu, Jepang tidak akan mampu lagi menopang populasi mereka saat ini, juga tidak akan mampu membayar tunjangan kesejahteraan selangit yang dinikmati dunia Eropa dan Amerika. Untuk mempertahankan gaya hidup istimewa mereka saat ini, mereka hanya punya satu cara melancarkan perang dan penjarahan baru, mengubah dunia. Pada saat itu, akankah Amerika Serikat, sekutunya di seberang Atlantik, peduli pada Korea Selatan, sekutu kecilnya? Pada saat ini, kawanan jet tempur di layar besar itu menghilang, dan wanita menyebalkan yang membuat orang ingin menjepitnya ke tanah dan menganiayanya muncul lagi. Aku akan melepaskan pusat komandomu sebentar lagi, dan jet tempur serta radarmu akan kembali normal. Namun, jika kau pikir itu kesempatan untuk melancarkan serangan, aku bisa meyakinkanmu bahwa jika kau masih memikirkannya, kau sudah gila. Setelah mengatakan ini, Super Xiaoqian menghilang. Semenit kemudian, pusat komando latihan militer Ulchi Freedom Guardian kembali normal, tetapi radar masih belum dapat mendeteksi pesawat pengebom strategis Kunpeng. Pesawat itu bagaikan hantu sungguhan, mustahil ditemukan jika tidak terlihat. Sialan. Kanner meraih komunikator dan berteriak, aku perintahkan. Semua pesawat tempur segera lepas landas, semua kapal perusak rudal cari target, dan jika ditemukan, segera tembak dan tembak jatuh. Seketika itu juga pesawat-pesawat yang berpangkalan di kapal induk USS Washington lepas landas ke angkasa satu persatu, termasuk Super Hornet, Global Hawk, pesawat serang elektronik, dan lain-lain, tidak ada satupun yang tersisa. Di laut, beberapa kapal perusak rudal kelas Burke terbang menuju perairan timur dengan radar mereka menyala penuh, mencari pembom strategis Kunpeng. Militer AS dikirim. Kapal perang, jet tempur. Dengan begitu banyak kapal perang dan jet tempur, kita pasti akan menemukan pesawat pengebom itu. Mari kita lihat berapa lama ia bisa mempertahankan kesombongannya. Kita harus menembak jatuhnya. Kita harus memberitahu mereka betapa kuatnya Angkatan Laut AS. Mereka harus membayar kebodohan mereka. Terdengar banyak teriakan dan penonton pun bersemangat. Darah ayam selalu sangat murah. Kalau satu suntikan tidak cukup, kamu bisa suntik lagi sampai kamu gila. Semua orang kehilangan kendali atas emosi mereka, tetapi Ming Yizu tetap tenang. Ia berkata kepada Kanner, Jenderal Kanner, kita perlu mempertimbangkan kembali rencana kita untuk menempatkan sistem anti-rudal THAAD di Korea Selatan. Kanner berkata dengan heran, kedua negara kita telah menandatangani kontrak untuk sistem anti-rudal THAAD. Apa yang Anda lakukan merupakan pelanggaran kontrak, yang merugikan aliansi militer kita. Nyonya Presiden, mohon pertimbangkan dengan saksama keputusan Anda dan konsekuensinya. Ada sedikit nada ancaman dalam kata-kata ini. Jenderal Kanner, zaman sudah berubah. Ya? Ming Yizu berkata dengan tenang, sebuah pesawat pengebom strategis Kunpeng dari Thunder Horse Group muncul di lokasi latihan militer Ulchi Freedom Guardian, dan kami bahkan tidak menyadarinya. Seorang wanita meminta Anda untuk mengambil alih pusat komando kami, dan melumpuhkan seluruh sistem tempur kami. Tentara Tiongkok bukan lagi tentara tiruan seperti dulu. Armada ketujuh Anda bahkan tidak bisa menembak jatuh satupun pesawat pengebom, dan bahkan dipermalukan oleh wanita itu. Apakah Anda masih ingin saya percaya bahwa Anda, Amerika Serikat, dapat melindungi kepentingan Korea Selatan kami? Apakah Anda masih ingin saya menyinggung Tiongkok demi kepentingan Amerika Serikat? Nyonya Presiden, saya mengerti kekhawatiran Anda, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa kekhawatiran itu tidak perlu. Bukankah Anda bertanya kepada saya sebelumnya mengapa Tuan Kirsten tidak datang? Beliau akan datang, dan beliau akan membawa jet tempur Dragon Slayer tercanggih buatan Lockheed Martin, yang dapat dengan mudah menembak jatuh pesawat pengebom strategis Kunpeng milik Thunder Horse Group. Benarkah? Secercah harapan muncul di mata Ming Yizuo. Kanner mencibir dan berkata,
Tunggu sampai Tuan Kerstin menerbangkan pesawat tempur pembunuh naganya di sekitar Kyoto, Tiongkok, dan kembali sebelum kau mempertimbangkan keputusanmu. Senyum akhirnya muncul di wajah Ming Yizuo. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Ponsel Ming Yizuo tiba-tiba berdering. Siapa yang akan menelepon saat ini? Ming Yizuo mengeluarkan ponselnya. Ia ingin tahu siapa yang menelepon dari nomor di ID penelepon. Tetapi nomor yang ditampilkan di ponselnya adalah 10.000. Ini adalah nomor layanan Cina Telecom. Ini jelas bukan panggilan dari Cina Telecom yang meminta pembayaran biaya telepon atau broadband. Ini jelas lelucon, yang sangat sesuai dengan gaya wanita vulgar tadi. Ming Yizuo ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawab telepon. Siapa Anda? Suara seorang pria terdengar dari telepon. Ia fasih berbahasa Korea. Halo, Nyonya Presiden. Saya Xia Feng. Tokoh protagonis yang sebenarnya akhirnya berbicara. Kau. Beraninya kau meneleponku. Apa kau tahu akibatnya? Ming Yizuo menahan amarah di hatinya dan menahan diri untuk tidak mengumpat. Suara Xia Feng terdengar dari telepon. Nyonya Presiden, jika saya berani melakukan ini, bagaimana mungkin saya tidak menelepon Anda? Jika saya menelepon Anda, apakah saya akan menghadapi hukuman mati? Di Korea Selatan atau di Tiongkok? Jangan pergi terlalu jauh. Wajah Ming Yizuo membiru karena marah. Suara Xia Feng menggema, aku memang bertindak terlalu jauh, tapi memangnya kenapa? Terkadang kau tak mau mendengarkan akal sehat. Kau harus melihat pisaunya sebelum menghadapi kenyataan. Sekarang, aku hanya membiarkanmu melihat pisauku, dan kau tak tahan. Bagaimana jika suatu hari pisau ini menusukmu? Bukankah kau akan merasa sangat tidak nyaman? Jadi, dari sudut pandang ini, aku sebenarnya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Saat itu, kalian tidak mau mendengarkan nasihat kami. Terkadang, untuk membuat kalian memahami beberapa kebenaran sederhana, kami memang membutuhkan metode yang lebih kasar. Ming Yizuo berkata dengan marah kau. Apa kau tidak takut? Xia Feng menyela Ming Yizuo, Nyonya Presiden, berhenti bicara. Saya tidak takut dengan apapun yang Anda katakan, apalagi negara saya. Ming Yizuo menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, menutup speaker ponselnya, dan berkata dengan suara pelan kepada Jenderal Kanner di sampingnya. Itu Xia Feng. Aku yakin dia yang menerbangkan pesawat pengebom strategis Kunpeng. Kanner tiba-tiba bersemangat. Ia mundur 2 langkah dan memberikan perintah baru melalui komunikator. Perhatian semua prajurit. Kami telah memastikan bahwa pilot pesawat pengebom itu adalah Xia Feng. Semuanya, serang. Kali ini, kita harus membunuhnya apapun yang terjadi. Setelah perintah diberikan, bahkan jet tempur yang bersiaga di pangkalan militer Incheon pun ikut menyala dan bersiap lepas landas. Setelah memberitahu Kanner, Ming Yizuo akhirnya melepaskan speaker ponselnya. Tuan Xia, Anda akan memicu perang jika melakukan ini. Saya bisa membuat Anda membayarnya hanya dengan 1 panggilan telepon. Percaya? Jangan menakut-nakuti aku dengan kata-kata seperti itu. Kurasa orang itu bahkan tidak menjawab teleponku. Suara Xia Feng sedikit menggoda. Kamu? Ming Yizuo begitu marah hingga dia tersedak di tempat. Suara Xia Feng terdengar. Nyonya Presiden, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Di dunia ini, selalu ada orang yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup, sementara mereka sudah mati. Nah, karena kau dan orang bernama Kanner itu sangat ingin membunuhku, aku memutuskan untuk memberimu kesempatan. Aku tepat di atasmu, di stratosfer. Kirimkan jet tempurmu ke atas. Ming Yizuo menutup speaker telepon lagi dan berbisik, dia tepat di atas kita, di stratosfer. Kanner segera memerintahkan, pesawat pengebom ada di stratosfer. Semua pesawat tempur lepas landas. Ming Yizuo membuka intercom 2 kali untuk kedua kalinya. Tuan Xia, saya mengagumi kesombongan dan keberanian Anda. Saya akan membawa Anda ke pengadilan Korea untuk diadili. Anda akan menghadapi hukuman mati. Hehehe. Tawa Xia Feng terdengar dari telepon. Sepertinya semua yang kita lakukan sebelumnya sia-sia. Akhirnya aku menyaksikan betapa sombong dan angkuhnya orang Korea. Tapi kau beruntung. Karena aku sedang terburu-buru untuk kembali makan malam, jadi aku akan sedikit mengurangi rasa percaya dirimu. Kita tidak akan melakukan hal besar kali ini. Aku akan kembali makan malam setelah ini. Dia sedang terburu-buru untuk kembali makan malam? Dalam situasi seperti ini dan dengan acara sebesar ini, dia malah bilang dia harus bergegas kembali untuk makan malam.